Yan sudah meninggal 5 tahun lalu. Hari itu hujan turun tanpa henti, seperti sengaja ingin menenggelamkan seluruh dunia Murongting. Sejak berdiri di depan makamnya yang masih basah oleh tanah baru, Murongting bersumpah di dalam hati bahwa hidupnya akan berhenti di sana. Tidak akan ada cinta, tidak akan ada keluarga, tidak akan ada wanita lain. Hatinya dikubur bersama Yan. 5 tahun kemudian, sumpah itu pecah bukan karena cinta, melainkan karena kebutuhan. Kau hanya perlu berperan sebagai istriku, kata Murongting dengan suara dingin, menatap wanita di depannya tanpa emosi. 200.000 per bulan. Jangan menginginkan apapun. Selain itu, wanita itu berdiri dengan tenang, pakaian sederhana, wajahnya lembut namun pucat. Namanya Kong Wan. Di matanya tidak ada ambisi, hanya kelelahan yang disembunyikan. Dengan baik, aku tidak butuh uangmu, jawabnya pelan. Murongting tertawa sinis. Kalau begitu, kenapa kau ada di sini? Kong Wan menunduk. Karena anakku sakit. Dia butuh donor sumsum tulang. Dari saudara kandung. Kalimat itu membuat udara membeku. Jadi kau ingin melahirkan anak dariku? Mata Murongting mengeras. Kau pikir siapa dirimu? Wanita desa ingin melahirkan pewaris keluarga Murong. Setiap kata seperti pisau, tapi Kong Wan tidak mundur. Aku tidak pernah ingin menikahimu. Kalau bukan karena anakku, aku tidak akan datang. Murongting membuang map perjanjian ke atas meja. Tanda tangani. Jangan berpikir macam-macam. Tangannya gemetar saat Kong Wan memegang pena. Aku tidak bisa menulis. Murongting mengerutkan kening. Apa? Aku tidak sekolah lama, ucapnya jujur. Bisakah kau mengajarkanku menulis namaku? Untuk sesaat, Murongting terdiam. Ada aroma samar dari tubuhnya, aneh tapi familiar, seperti sesuatu dari masa lalu yang nyaris ia lupakan. Ia mendekat tanpa sadar, menuntun tangan. Kong Wan menulis satu persatu huruf namanya. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat sesuatu bergetar di dada Murongting. Pernikahan mereka dimulai tanpa cinta, tanpa restu hati. Hanya kontrak dan kepentingan. Kong Wan hamil tidak lama kemudian. Murongting menganggapnya sekadar kewajiban. Ia tetap dingin, pulang larut, tidak pernah bertanya bagaimana kondisi Kong Wan. Baginya, wanita itu hanya alat. Namun Kong Wan bertahan. Ia memasak, membersihkan rumah, menunggu tanpa keluhan. Saat Murongting sakit, ia diam-diam menyiapkan obat. Saat ia pulang dengan wajah lelah, Kong Wan hanya berkata, "Kamu sudah makan?" Pelan-pelan, tembok di hati Murongting mulai retak, meski ia menyangkalnya. Lalu Kong Wan menghilang. Saat Murongting tahu, Kong Wan telah melahirkan seorang anak laki-laki dan meninggalkannya. Di China, ia murka. Wanita itu tidak pantas jadi ibu, katanya dingin. Ambil anak itu. Jangan. Biarkan dia tahu. Ia tidak tahu bahwa Kong Wan sebenarnya melahirkan anak kembar. 5 tahun berlalu, Kong Wan kembali ke Jiangcheng dengan 2 anak di sisinya. Ia hidup sederhana, menyembunyikan masa lalu, menyembunyikan kenyataan bahwa ayah anak-anak itu masih hidup dan sangat dekat. Murongting tidak pernah berhenti mencarinya. Takdir mempertemukan mereka lagi dengan cara yang kejam dan lucu. Anak-anak itu terlalu cerdas, terlalu mirip Murongting. Pertanyaan demi pertanyaan membuat Murongting gelisah. Uncel, pernah kehilangan anak? Tanya salah satu dari mereka polos. Murongting terdiam. Saat kebenaran mulai terkuak, kemarahan bercampur rasa bersalah menghantamnya. Kong Wan bukan wanita serakah. Ia pergi untuk melindungi anak-anaknya. Konflik demi konflik datang. Perceraian, ancaman, perebutan anak, luka lama yang terbuka. Kembali, Murongting marah pada Kong Wan, tapi lebih marah pada dirinya sendiri. Aku membencimu, kata Kong Wan suatu malam, air mata jatuh tanpa suara. Tapi aku juga lelah membencimu. Murongting akhirnya menunduk, sesuatu yang tak pernah ia lakukan pada siapapun. Aku tidak tahu cara mencintai lagi. Tapi aku ingin belajar. Kalau kau mau. Cinta mereka tidak meledak tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, lewat kehadiran,
lewat rasa aman. Lewat malam-malam tanpa kata. Trauma masa lalu tidak hilang begitu saja, tapi mereka belajar. Hidup berdampingan dengannya. Murong Ting tetap dingin pada dunia, tapi hangat pada keluarganya. Kong Wan tetap lembut, tapi tidak pernah lemah. Mereka tidak saling menyembuhkan dengan janji, melainkan dengan waktu. Dan untuk pertama kalinya sejak Yan Yan meninggal, Murong Ting berhenti mengunjungi makam itu sendirian. Ia pulang ke rumah, tempat seseorang menunggunya, bukan karena kontrak, tetapi karena hati. Waktu berjalan pelan setelah malam itu. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada pengakuan cinta. Murong Ting tetap Murong Ting yang dingin, dan Kong Wan tetap berhati-hati menjaga jarak. Namun ada sesuatu yang berubah, hal kecil yang nyaris tak terlihat, tapi nyata. Pagi itu, Kong Wan terbangun lebih awal seperti biasa. Ia bangun tanpa suara, menyiapkan sarapan sederhana. Dua anak kecil itu masih tidur berpelukan, napas mereka teratur. Ia menatap mereka lama, seolah ingin menghafal wajah itu jika suatu hari harus berpisah lagi. Saat ia berbalik, Murong Ting sudah berdiri di ambang dapur. Kau tidak perlu bangun sepagi ini, katanya. Kong Wan terkejut, lalu menunduk. Aku terbiasa. Murong Ting memperhatikan punggungnya. Wanita itu selalu terlihat kecil di rumah besar ini. Dulu ia merasa kehadirannya mengganggu, sekarang justru terasa sunyi jika ia tidak ada. Aku akan mengantar anak-anak hari ini, ucap Murong Ting tiba-tiba. Kong Wan menoleh, ragu. Kamu sibuk. Aku ayah mereka, katanya pelan, seolah kata itu masih asing di lidahnya. Di mobil, suasana canggung. Anak-anak ribut di kursi belakang, tertawa, bertanya ini itu. Murong Ting mendengarkan tanpa sadar, sudut bibirnya sedikit melunak. Kong Wan melihat. Dari samping, dadanya terasa hangat dan sakit bersamaan. Ia tidak berani berharap. Hari-hari berikutnya berjalan tenang, terlalu tenang sampai Kong Wan merasa gelisah. Ia tahu, keluarga Murong tidak akan diam. Dan benar saja, badai datang tanpa peringatan. Anak-anak itu harus tinggal di rumah utama, kata kakek Murong dengan nada tegas. Darah, keluarga Murong tidak boleh hidup tersembunyi. Kong Wan memucat. Tidak. Murong Ting berdiri di depannya, tanpa sadar melindunginya. Kakek, mereka masih kecil. Mereka butuh ibunya. Lalu wanita ini, kakek Murong menatap Kong Wan tajam. Statusnya apa? Kong Wan menunduk. Ia tahu posisinya rapuh. Pernikahan mereka dimulai dari kontrak, dan itu bisa menghancurkannya kapan saja. Murong Ting terdiam lama, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, dia istriku. Ibu dari anak-anakku. Kalimat itu membuat Kong Wan gemetar. Ia tidak menoleh, takut jika matanya mengkhianatinya. Malam itu, Kong Wan tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon, memeluk lutut. Murong Ting keluar, membawa selimut. Kau takut? Tanyanya. Kong Wan mengangguk. Aku takut kehilangan mereka. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Murong Ting duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan Yan Yan tentang cintanya yang hancur, tentang rasa bersalah yang tidak pernah pergi, tentang sumpah bodoh yang ia buat pada kematian. Aku pikir jika aku tidak mencintai siapapun lagi, aku tidak akan kehilangan apapun, katanya. Lirih, tapi aku salah. Kong Wan menatapnya, air mata jatuh. Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Aku tidak memintamu menggantikan, jawab Murong Ting. Aku hanya ingin kau tetap di sini. Tidak ada janji, hanya kejujuran yang telat. Namun dunia tidak semudah itu. Masa lalu Kong Wan mulai terbongkar. Gosip, fitnah, tuduhan. Ada yang mengatakan ia wanita licik, ada yang menyebut anak-anak itu alat untuk mengikat Murong Ting. Kong Wan memilih diam, seperti biasa. Hingga suatu hari, salah satu anaknya bertanya, Momi, apa kita ini beban? Kong Wan hancur. Ia mengemas barang-barangnya malam itu. Ia menulis surat singkat, tanpa drama. Ia tidak ingin Murong Ting memilihnya karena rasa bersalah. Murong Ting pulang dan menemukan rumah sunyi. Untuk pertama kalinya, ia panik. Ia mencari Kong Wan tanpa peduli harga diri, tanpa peduli tatapan orang lain. Saat akhirnya ia menemukan Kong Wan di stasiun kecil, dengan dua anak tertidur di sampingnya, Murong Ting berlutut di hadapannya. Jangan pergi, katanya serak. Aku tahu aku terlambat. Aku tahu aku tidak pandai mencintai. Tapi aku memilihmu. Bukan karena anak-anak. Karena kamu.
Kong Wan menangis, tangis yang selama ini ia tahan. Aku lelah menjadi kuat sendirian. Murong Ting memeluknya, pelan, seolah takut ia akan menghilang. Kali ini, aku akan tinggal. Cinta mereka tetap lambat, tidak selalu manis. Kadang penuh salah paham, kadang sunyi. Tapi, mereka belajar tentang saling menunggu, saling percaya, dan menerima luka masing-masing. Tanpa ingin menghapusnya, pernikahan terpaksa itu perlahan berubah makna. Bukan kisah cinta sempurna, tapi kisah dua orang yang memilih bertahan, hari demi hari, meski trauma masa lalu terus membayang. Dan bagi Murong Ting, itu lebih dari cukup. Hari-hari setelah Kong Wan kembali terasa berbeda. Tidak ada perubahan besar yang bisa dilihat orang luar, tapi di dalam rumah itu, napasnya terasa lebih hangat. Murong Ting tidak tiba-tiba menjadi pria lembut yang pandai berkata manis. Ia tetap pendiam, tetap kaku. Tapi ia mulai pulang tepat waktu. Mulai duduk di ruang tamu saat anak-anak mengerjakan PR. Mulai bertanya hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Kamu capek? Tanyanya suatu malam ketika melihat Kong Wan memijat bahunya sendiri. Kong Wan terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Sedikit. Murong Ting tidak menjawab. Ia hanya mengambil minyak urut dan berdiri di belakangnya. Tangannya kaku, gerakannya canggung, tapi hangat. Kong Wan menahan napas, air matanya hampir jatuh. Bukan karena pijatan itu, tapi karena perhatian sederhana yang datang terlambat. Namun tulus. Anak-anak melihat semua itu dengan mata polos mereka. Dedi suka momi, kan? Bisik salah satu dari mereka suatu malam. Murong Ting membeku. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan sesederhana itu. Ayah sedang belajar, katanya akhirnya. Belajar mencintai ternyata lebih sulit daripada bisnis atau strategi apapun yang pernah ia hadapi. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Dunia luar tidak peduli pada proses pelan mereka. Keluarga Murong mulai menekan. Media mulai mencium aroma skandal. Masa lalu Kong Wan, yang penuh luka dijadikan senjata. Suatu pagi, Kong Wan dipanggil ke kantor pusat Murong Group. Ruangan besar itu terasa dingin. Beberapa wajah memandangnya dengan sinis. Kami butuh pernyataan resmi, kata salah satu direktur. Tentang statusmu, tentang anak itu. Kong Wan menggenggam tasnya erat. Aku tidak ingin uang, aku tidak ingin saham. Aku hanya ingin hidup tenang dengan anak-anakku. Itu bukan pilihan yang bisa kamu ambil, jawab mereka dingin. Saat itu Murong Ting masuk. Langkahnya mantap, wajahnya datar, tapi matanya gelap. Kalau begitu, katanya, kalian bisa bicara denganku. Ia berdiri di samping Kong Wan, tanpa ragu. Istriku dan anak-anakku tidak butuh persetujuan siapapun. Setelah rapat itu, Kong Wan duduk lama di mobil tanpa bicara. Murong Ting mengemudi dalam. Diam, kamu tidak harus melakukan itu, kata Kong Wan akhirnya. Aku tidak ingin kamu bermusuhan dengan keluargamu karena aku. Murong Ting menghentikan mobil. Ia menoleh padanya. Aku sudah bermusuhan dengan diriku sendiri selama 5 tahun. Aku tidak akan mengulanginya. Kong Wan menatapnya, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dipilih. Namun trauma tidak hilang begitu saja. Malam-malam Kong Wan masih sering terbangun. Karena mimpi buruk, tentang ditinggalkan, tentang kehilangan. Murong Ting selalu terbangun. Saat ia gelisah, meski ia tidak tahu caranya menghibur. Ia hanya memeluk, diam, tapi tidak pergi. Suatu malam, Kong Wan berkata dengan suara gemetar, kalau suatu hari kamu menyesal, aku tidak akan memaksamu tinggal. Murong Ting menutup matanya. Aku menyesal banyak hal, tapi bukan kamu. Perlahan, Kong Wan mulai percaya. Bukan sepenuhnya, tapi cukup untuk bertahan. Anak-anak jatuh sakit ringan, lalu sembuh. Mereka mulai memanggil Murong Ting dengan suara lebih akrab. Rumah itu mulai terdengar hidup. Tawa kecil, pertengkaran sepele, meja makan yang tidak lagi sunyi. Cinta datang tanpa diumumkan. Tidak ada momen besar. Tidak ada kata, aku cinta kamu, yang dramatis. Hanya pilihan-pilihan kecil yang diulang setiap hari. Murong Ting memilih pulang. Kong Wan memilih tinggal. Dan di antara dua orang yang sama-sama terluka itu, tumbuh sesuatu yang rapuh namun nyata. Sesuatu yang tidak dibangun dari janji, tapi dari keberanian untuk tidak lari lagi. Cerita mereka belum selesai. Luka masih ada. Dunia masih keras. Tapi untuk pertama kalinya, mereka tidak menghadapinya sendirian.
Dan bagi Kong Wan, itu sudah terasa seperti keajaiban kecil yang tidak pernah ia berani minta. Musim berganti tanpa disadari. Luka yang dulu selalu terasa perih, kini berubah menjadi bekas. Yang masih sensitif, tapi tidak lagi berdarah. Kong Wan mulai terbiasa dengan kehadiran Murong Ting di sisinya. Bukan sebagai pria sempurna, melainkan sebagai seseorang yang terus berusaha, meski sering canggung dan diam. Suatu sore, Kong Wan duduk di ruang belajar membantu anak-anak mengerjakan PR. Murong Ting berdiri di pintu, memperhatikan tanpa bersuara. Pemandangan itu terasa asing dan hangat. Sekaligus, dulu rumah ini hanyalah bangunan besar yang dingin. Sekarang, ada suara pensil, tawa kecil, dan nada lembut Kong Wan saat menjelaskan. Kamu tidak marah? Tanya Kong Wan ketika menyadari tatapannya. Kenapa harus marah? Aku mengajari mereka dengan caraku sendiri. Bukan seperti standar keluarga Murong. Murong Ting mendekat, menatap buku di meja. Selama mereka bahagia dan sehat, caramu lebih penting. Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat Kong Wan tersenyum kecil. Ia tahu, Murong Ting sedang belajar melepaskan kontrolnya, sesuatu yang sangat sulit baginya. Namun kedamaian selalu datang bersama bayangan kehilangan. Suatu hari, dokter menghubungi Kong Wan. Kondisi anaknya perlu pemeriksaan lanjutan. Tidak darurat, tapi cukup membuat jantungnya berdebar. Di rumah sakit, Kong Wan duduk gelisah. Tangannya dingin. Murong Ting duduk di sampingnya. Tanpa berkata apapun, tapi tidak melepaskan genggamannya. Aku takut, bisik Kong Wan akhirnya. Murong Ting menatap lurus ke depan. Aku juga. Itu pertama kalinya ia mengakui ketakutannya sendiri. Bukan sebagai kepala keluarga Murong. Bukan sebagai pria yang selalu kuat, tapi sebagai ayah dan suami yang sama-sama tidak ingin kehilangan. Hasil pemeriksaan membuat mereka lega. Tidak ada bahaya besar. Namun malam itu, Kong Wan menangis lama di kamar. Semua emosi yang ia tahan selama ini runtuh. Aku lelah hidup dengan rasa takut, katanya di antara isak. Takut ditinggalkan, takut bahagia, takut percaya. Murong Ting memeluknya lebih erat dari biasanya. Kalau kau jatuh, aku akan ada. Kalau aku jatuh, kau boleh meninggalkanku. Tapi selama kita berdiri bersama. Kong Wan menggeleng pelan. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Murong Ting terdiam, lalu berkata pelan, hampir seperti pengakuan yang terlalu lama disimpan. Aku juga tidak ingin sendirian lagi. Hubungan mereka tetap berjalan lambat. Kadang Murong Ting kembali dingin tanpa sadar. Kadang Kong Wan menarik diri karena trauma lama. Mereka bertengkar, diam berhari-hari, lalu berdamai dengan cara sederhana, seperti secangkir teh hangat atau pesan singkat di malam hari. Anak-anak menjadi jembatan di antara mereka. Dengan kepolosan, mereka mengisi celah yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Suatu malam, saat rumah sudah sepi, Murong Ting berkata, kalau kontrak itu sudah habis, apa kau akan pergi? Kong Wan terkejut. Ia menatap wajah pria itu lama. Aku tinggal bukan karena kontrak. Jawabnya jujur. Aku tinggal karena aku memilih. Murong Ting menghela napas panjang, seolah baru saja melepaskan beban bertahun-tahun. Ia tidak memeluk, tidak berkata apa-apa lagi. Tapi sejak malam itu, jarak di antara mereka semakin menipis. Cinta mereka tidak lahir dari janji manis. Ia lahir dari ketakutan yang dihadapi bersama, dari malam-malam tanpa kata, dari keputusan kecil untuk tidak menyerah. Dan meski masa lalu masih sesekali datang menghantui, Kong Wan dan Murong Ting mulai percaya bahwa kali ini, mereka tidak sedang mengulang kesalahan yang sama. Mereka sedang menulis cerita baru. Pelan, tidak sempurna, tapi nyata. Beberapa hari setelah percakapan tentang kontrak itu, suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi yang dingin, tapi sunyi yang penuh pikiran. Murong Ting semakin sering termenung, seolah ada keputusan besar yang terus berputar di kepalanya. Kong Wan bisa merasakannya, tapi ia memilih tidak bertanya. Ia takut jika pertanyaan itu justru membuka jarak. Lagi, suatu malam, hujan turun deras. Anak-anak sudah tidur. Kong Wan duduk di sofa, menjahit kancing baju anak yang lepas. Murong Ting keluar dari ruang kerja, berhenti beberapa langkah darinya. Kong Wan, panggilnya pelan. Wanita itu mengangkat kepala. Ada apa? Murong Ting duduk di seberangnya. Untuk pertama kali, wajahnya terlihat ragu.
Besok, ikut aku ke makam Yan Yan. Jarum di tangan Kong Wan berhenti. Jantungnya berdegup keras, tapi ia menahan diri. Kalau kamu belum siap, aku siap, potong Murong Ting. Dan aku ingin kamu ada di sana. Keesokan harinya, mereka berdiri berdampingan di pemakaman. Angin berhembus pelan. Murong Ting menatap batu nisan lama itu lama sekali. Kong Wan tidak mendekat, hanya berdiri. Sedikit di belakang, memberi ruang. Yan Yan, kata Murong Ting akhirnya, suaranya rendah. Aku menepati sumpahku selama 5 tahun. Tapi sekarang, aku ingin hidup lagi. Ia menarik napas dalam. Aku tidak mengkhianatimu. Aku hanya belajar menerima bahwa kehilangan bukan berarti berhenti. Kong Wan menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak merasa tersingi, justru merasa dihargai. Murong Ting berbalik dan menatapnya. Terima kasih sudah menungguku, katanya. Kong Wan menggeleng pelan. Aku tidak menunggu. Aku hanya berjalan pelan. Sejak hari itu, Murong Ting berubah sedikit demi sedikit. Ia mulai berbagi hal-hal kecil. Tentang masa kecilnya yang sepi. Tentang tekanan menjadi pewaris. Tentang rasa bersalah yang membuatnya menutup hati terlalu lama. Kong Wan mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa mencoba memperbaiki. Ia hanya ada. Namun dunia kembali menguji mereka. Suatu pagi, Kong Wan menerima panggilan dari masa lalunya. Orang yang pernah mengkhianatinya, yang menyebabkan ia terpaksa pergi dulu, muncul kembali dengan ancaman dan tuntutan. Tangannya gemetar saat menutup telepon. Murong Ting langsung menyadari ada yang salah. Siapa? Kong Wan ragu, lalu berkata jujur. Masalah lama, aku bisa mengatasinya sendiri. Murong Ting menggeleng. Tidak lagi, kita hadapi bersama. Konflik itu membuka luka lama Kong Wan. Ia kembali merasa kecil, kembali merasa sendirian. Ia mulai menarik diri, bahkan dari Murong Ting. Malam-malamnya kembali gelisah. Suatu malam, Murong Ting memegang tangannya dengan kuat. Berhenti menyembunyikan semuanya. Aku suamimu. Kong Wan menatapnya dengan mata basah. Aku takut kalau kamu tahu semuanya, kamu akan pergi. Murong Ting menghela napas, lalu menariknya ke pelukan. Aku tidak sempurna. Aku juga takut. Tapi aku tidak akan pergi hanya karena kamu terluka. Pelukan itu lama, tidak penuh gairah, tapi penuh janji diam-diam. Masalah itu akhirnya selesai, bukan tanpa luka, tapi tanpa kehancuran. Kong Wan belajar bahwa menerima bantuan bukan berarti lemah. Murong Ting belajar bahwa melindungi bukan berarti mengontrol. Suatu malam, saat anak-anak tertidur, Murong Ting berkata dengan suara tenang, kita mulai. Mulai ulang bagaimana? Tanya Kong Wan. Tanpa kontrak, tanpa paksaan, jawabnya. Aku akan membatalkannya besok. Kong Wan terdiam lama. Dan kalau aku belum siap mencintaimu sepenuhnya. Murong Ting tersenyum kecil. Aku tidak terburu-buru. Cinta mereka tetap lambat. Kadang maju, kadang mundur. Tapi sekarang, ada kejelasan. Mereka tidak lagi terikat oleh kesepakatan dingin, melainkan oleh pilihan sadar. Di rumah itu, tawa anak-anak semakin sering terdengar. Meja makan semakin ramai. Dan di antara dua orang dewasa yang sama-sama terluka, tumbuh rasa aman yang tidak lagi rapuh. Masa depan masih panjang, penuh kemungkinan dan ketakutan. Tapi untuk pertama kalinya, Kong Wan tidak lagi menyiapkan jalan untuk pergi. Dan Murong Ting tidak lagi takut untuk meminta seseorang tetap tinggal hari-hari setelah. Kontrak dibatalkan berjalan lebih pelan, justru karena tidak ada lagi batas yang jelas. Kong Wan merasakan perubahan itu setiap kali ia bangun pagi. Tidak ada lagi rasa, harus tidak ada lagi. Posisi aman di balik kesepakatan tertulis. Sekarang, semua yang ia jalani adalah pilihan. Dan, pilihan selalu menakutkan. Murong Ting juga merasakannya. Ia tidak lagi punya alasan formal untuk menahan Kong Wan di sisinya. Jika wanita itu pergi, ia tidak bisa menyalahkan kontrak, keadaan, atau siapapun. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Pagi itu, Kong Wan menyiapkan sarapan seperti biasa. Murong Ting duduk di meja makan, membaca dokumen, lalu tanpa sadar berkata, hari ini aku akan pulang lebih cepat. Kong Wan mengangguk. Lalu beberapa detik kemudian ia tersenyum kecil, menyadari hal sederhana itu dulu tidak pernah terjadi. Anak-anak semakin lekat dengan Murong Ting. Mereka tidak lagi ragu mendekat, tidak lagi takut ditolak. Mereka berdebat kecil dengannya,
tertawa, bahkan berani merajuk. "Dedi, kamu janji nonton aku tampil," kata salah satu dari mereka. Murong Ting terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Aku akan datang." Janji kecil itu membuat Kong Wan terharu lebih dari yang ia kira. Ia tahu betapa sulitnya Murong Ting mengatur waktu, tapi ia tetap memilih hadir. Hari pertunjukan itu, Murong Ting duduk di barisan depan. Saat anaknya naik ke panggung dan menatap ke arah penonton, matanya langsung mencari satu sosok. Saat pandangan mereka bertemu, senyum kecil itu muncul. Murong Ting merasakan dadanya sesak, hangat, dan asing. Saat itulah ia sadar, ketakutannya selama ini bukan pada cinta, tapi pada kehilangan yang mungkin datang bersamanya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Kong Wan duduk di lantai kamar anak, membereskan mainan. Murong Ting berdiri di pintu, memperhatikannya lama. "Kong Wan," katanya pelan. "Ya, kalau suatu hari aku tidak sekuat yang kamu kira," ucapnya, suaranya berat, "kalau aku jatuh lagi ke dalam masa laluku, apa kamu masih mau tinggal?" Kong Wan berhenti bergerak. Ia berdiri perlahan, menatapnya dengan tenang. "Aku tidak mencari pria yang selalu kuat," katanya. "Aku hanya ingin seseorang yang tidak pergi saat aku lemah." Murong Ting menunduk. "Aku tidak pandai mengungkapkan perasaan." "Aku tahu," jawab Kong Wan lembut. "Aku juga tidak pandai meminta." Mereka berdiri berhadapan, jarak dekat tapi tidak menyentuh. Ada keinginan, ada keraguan, ada rasa takut yang sama-sama mereka pahami. Malam itu, tidak ada ciuman, tidak ada pengakuan cinta. Hanya keheningan yang tidak lagi canggung. Namun bayangan masa lalu kembali datang dengan cara yang kejam. Yan bukan sekadar kenangan di makam. Namanya kembali muncul, dibawa oleh seseorang yang merasa berhak membuka luka lama Murong Ting. Foto-foto lama tersebar, cerita lama dipelintir, seolah menegaskan bahwa Kong Wan hanyalah pengganti. Kong Wan membaca semuanya dalam diam. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa lelah. "Aku bisa pergi," katanya suatu malam. "Aku tidak ingin menjadi alasan kamu terus diseret." Masa lalu, Murong Ting menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ada emosi jelas di wajahnya. "Kalau kamu pergi sekarang," katanya pelan tapi tegas, "itu bukan karena kamu kalah. Itu karena aku." Pengecut. Ia mendekat. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan Kong Wan. "Aku tidak ingin hidup dalam bayangan orang yang sudah pergi, sampai kehilangan orang yang ada di depanku." Air mata akhirnya jatuh dari mata Kong Wan. "Aku tidak ingin menjadi pilihan kedua." "Kamu bukan," jawab Murong Ting tanpa ragu. "Kamu adalah pilihanku sekarang." Kata itu sederhana, tapi berat. Tidak diucapkan dengan manis, tidak dengan janji besar, tapi dengan kesadaran penuh akan risiko. Malam itu, Kong Wan bersandar di bahunya. Murong Ting memeluknya, untuk pertama kalinya. Tanpa rasa bersalah, tanpa bayangan kontrak, tanpa peran. Cinta mereka tetap tidak sempurna. Masih ada hari-hari dingin, masih ada kesalahpahaman. Masih ada luka yang belum sembuh sepenuhnya. Tapi sekarang, mereka tidak lagi berjalan sendirian. Kong Wan berhenti menyiapkan jalan keluar. Murong Ting berhenti menyiapkan tembok. Dan di antara dua orang yang sama-sama takut mencintai, perlahan tumbuh keberanian untuk tetap tinggal, bahkan saat hati terasa rapuh, waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Luka, yang tidak disentuh pun perlahan berubah bentuk, bukan menghilang, tapi tidak lagi menguasai. Rumah itu kini benar-benar terasa hidup. Bukan karena kemewahan atau ukuran, melainkan karena kehadiran yang saling disadari. Namun justru saat semuanya tampak tenang, ujian datang dengan wajah yang lebih dewasa. Suatu sore, Murong Ting pulang dengan wajah letih yang tidak ia sembunyikan. Jasnya masih rapi, tapi matanya kehilangan fokus. Kong Wan yang sedang melipat pakaian langsung menyadarinya. "Ada masalah?" tanyanya. Murong Ting mengangguk pelan. "Keluarga besar akan datang minggu depan." Kong Wan terdiam. Ia paham betul arti kalimat itu. Keluarga Murong bukan sekadar tamu, melainkan pengadilan diam-diam. Mereka tahu soal kontrak yang dibatalkan. Tanya Kong Wan hati-hati. "Mereka akan tahu," jawab Murong Ting jujur. "Dan mereka tidak akan diam." Hari kedatangan itu tiba lebih cepat dari yang Kong Wan kira. Ruang tamu penuh dengan wajah berwibawa, tatapan menilai, senyum tipis yang menyimpan jarak. Kong Wan duduk di samping Murong Ting, punggungnya tegak, tangannya dingin.
Beberapa komentar mulai dilontarkan, tentang masa lalu Kong Wan, tentang statusnya, tentang Yan Yan, lagi. Kamu yakin dengan pilihanmu? Tanya seorang tetua keluarga pada Murongting, seolah Kong Wan tidak ada. Ruangan menjadi sunyi. Murongting berdiri. Suaranya tenang, tidak meninggi, tapi tegas. Aku tidak menikah lagi untuk menggantikan siapapun. Aku menikah karena aku memilih. Ia menoleh ke arah Kong Wan. Dan pilihanku ada di sini. Untuk pertama kalinya, Kong Wan merasa benar-benar dilihat. Bukan sebagai istri kontrak, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai seseorang yang berdiri sejajar. Namun tekanan tidak berhenti di situ. Setelah tamu pergi, Kong Wan menangis diam-diam di kamar mandi. Semua luka lama terasa disentuh lagi. Murongting mengetuk pintu. Buka. Kong Wan membuka pintu. Air mata masih mengalir. Aku pikir aku sudah cukup kuat, katanya. Lirih. Kuat bukan berarti tidak terluka, jawab Murongting. Ia menyeka air mata Kong Wan dengan jari yang kaku. Kuat berarti tetap tinggal meski sakit. Beberapa hari kemudian, Kong Wan mendapat tawaran kerja di kota lain. Posisi bagus, lingkungan baru, jalan keluar yang dulu selalu ia siapkan. Ia menatap email itu lama sekali. Malamnya, ia menunjukkannya pada Murongting. Tidak ada ancaman, tidak ada ultimatum. Hanya kejujuran. Murongting membaca dengan saksama. Lalu bertanya, kamu ingin pergi? Kong Wan menghela napas. Sebagian dari diriku ingin lari. Tapi sebagian lagi, ingin tinggal. Murongting menunduk lama. Aku tidak akan menahanmu. Jawaban itu membuat Kong Wan tersenyum pahit. Itu yang paling menakutkan. Hari-hari berikutnya diisi dengan keheningan yang penuh pertimbangan. Anak-anak merasakan perubahan, meski tidak bertanya. Rumah itu kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang penuh pilihan. Pada malam terakhir sebelum tenggat jawaban email, Kong Wan duduk di balkon. Murongting menghampirinya. Kalau kamu pergi, katanya pelan, aku akan merindukanmu. Itu bukan permintaan, bukan paksaan. Hanya perasaan. Kong Wan menoleh. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang tinggal hanya karena diminta. Murongting mengangguk. Dan aku tidak ingin kamu tinggal karena kasihan. Malam itu mereka duduk berdampingan, memandangi langit kota. Tidak ada jawaban. Pagi harinya, Kong Wan menutup laptop setelah mengirim satu email. Ia turun ke dapur, di mana Murongting sedang membuat kopi. Aku menolak tawaran itu, katanya. Murongting berhenti bergerak. Kenapa? Kong Wan menatapnya dengan mata yang tenang. Karena kali ini aku tidak lari. Aku memilih. Murongting tidak memeluknya. Ia hanya mengangguk, seolah menahan sesuatu yang sangat besar di dadanya. Pilihan itu tidak menjamin kebahagiaan selamanya. Tapi untuk pertama kalinya, Kong Wan tidak meninggalkan dirinya sendiri demi merasa aman. Dan Murongting belajar bahwa cinta bukan tentang mengikat seseorang agar tidak pergi. Melainkan tentang membuat seseorang ingin tetap tinggal. Cerita mereka masih panjang, belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa cukup. Keputusan itu tidak mengubah segalanya dalam semalam. Tidak ada musik lembut, tidak ada cahaya keemasan yang turun dari langit. Hidup tetap berjalan apa adanya, tapi sesuatu di antara mereka menjadi lebih jujur, lebih terbuka, meski juga lebih rentan. Kong Wan mulai kembali bekerja, kali ini bukan untuk melarikan diri, tapi untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Murongting tidak menghalangi, tidak ikut campur. Ia hanya bertanya satu hal. Setiap malam, capek, dan Kong Wan akan menjawab jujur, iya. Atau kadang, tidak terlalu. Jawaban-jawaban kecil itu menjadi ritual baru mereka. Namun justru saat semuanya terasa stabil, satu kebenaran lama muncul ke permukaan. Tanpa sengaja, Kong Wan menemukan sebuah map coklat di ruang kerja Murongting. Bukan ia berniat mencari, tapi kertas di dalamnya jatuh saat ia membersihkan rak. Nama di dokumen itu membuat napasnya tertahan. Yan Yan, dokumen medis, tanggal, catatan yang tidak pernah ia ketahui. Malam itu, Kong Wan tidak langsung bertanya. Ia menunggu sampai anak-anak tidur. Menunggu sampai rumah kembali sunyi. Kamu tahu Yan Yan sakit, kata Murongting saat ia melihat map itu di tangan Kong Wan. Tidak, terkejut, seolah ia tahu hari ini akan datang. Kamu tidak pernah bilang seberapa parah. Suara Kong Wan gemetar, bukan marah, tapi terluka. Murongting duduk. Karena aku pengecut.
Aku takut kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Kenangannya akan menjadi terlalu berat untuk kita. Ia mengaku semuanya. Tentang pilihan medis. Tentang rasa bersalah. Tentang malam-malam. Setelah kepergian Yan Yan yang membuatnya berharap tidak bangun lagi. Kong Wan mendengarkan tanpa memotong. Air matanya jatuh, tapi ia tidak menghapusnya. Kamu tidak mencintainya terlalu lama, katanya pelan. Kamu hanya belum memaafkan dirimu sendiri. Kalimat itu menghantam Murongting lebih keras dari tuduhan apapun. Ia menunduk, bahunya bergetar. Malam itu, peran mereka terbalik. Kong Wan yang memeluk Murongting yang akhirnya runtuh. Beberapa hari kemudian, Murongting menghilang setengah hari tanpa kabar. Saat ia kembali, wajahnya pucat tapi tenang. Aku ke makam Yan Yan, katanya. Sendiri, Kong Wan mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Aku minta maaf padanya, lanjut Murongting. Dan untuk pertama kalinya, aku berhenti meminta hukuman. Sejak hari itu, Murongting mulai berubah dengan cara yang lebih nyata. Ia tertawa lebih sering, meski masih canggung. Ia marah tanpa menjadi dingin. Ia sedih tanpa mengurung diri. Namun perubahan selalu menuntut harga. Suatu malam, anak bungsu mereka jatuh sakit. Demam tinggi. Tangisan kecil itu membangunkan semua trauma Kong Wan. Tangannya gemetar saat mengompres dahi kecil itu. Aku tidak siap kehilangan lagi, bisiknya. Murongting menggenggam bahunya. Kita tidak akan kehilangannya. Di rumah sakit, mereka duduk berdampingan seperti dulu, tapi kini tanpa jarak. Ketakutan itu sama, tapi kali ini mereka tidak menyimpannya sendiri. Anak itu pulih. Tangisan berganti tawa, tapi kejadian itu meninggalkan bekas. Aku sadar, kata Kong Wan suatu malam, aku tidak hanya takut kehilangan orang. Aku takut bahagia, karena bahagia membuat kehilangan terasa lebih kejam. Murongting menatapnya lama. Kalau begitu, kita bahagia pelan-pelan. Tidak ada janji selamanya. Tidak ada sumpah besar. Hanya keputusan untuk hidup hari ini. Untuk mencintai hari ini. Untuk tidak lari hari ini. Dan di rumah yang dulu dibangun atas kontrak dan kewajiban, kini tumbuh sesuatu yang lebih rapuh tapi lebih nyata, kepercayaan. Cerita mereka belum mencapai akhir bahagia. Mungkin tidak akan pernah sempurna. Tapi untuk dua orang yang pernah hidup dalam ketakutan, keberanian untuk terus melangkah bersama sudah terasa seperti keajaiban kecil. Musim hujan berakhir perlahan, meninggalkan udara yang lebih ringan, seolah kota itu ikut menarik napas panjang. Di rumah Murong, perubahan kecil terus terjadi, tidak mencolok, tapi terasa. Kong Wan mulai menata ulang beberapa sudut rumah. Bukan karena diminta, tapi karena ia ingin. Rak buku yang dulu hanya berisi laporan bisnis kini bercampur dengan buku anak-anak. Dan novel tipis yang ia baca sebelum tidur. Tirai diganti warna yang lebih hangat. Tidak mewah, tapi hidup. Murongting memperhatikan semua itu dalam diam. Ia tidak pernah berkata, terima kasih. Tapi ia berhenti memindahkan apapun. Seolah ia mengakui, ini juga rumahmu. Suatu sore, Murongting pulang lebih awal lagi. Ia berdiri di dapur, melihat Kong Wan memasak. Sambil mendengarkan suara anak-anak berceloteh di ruang tamu. Aku mendapat tawaran pindah ke cabang luar negeri, katanya tiba-tiba. Sendok di tangan Kong Wan berhenti. Kapan? Tanyanya pelan. Belum diputuskan. Mereka ingin aku pergi setahun. Setahun. Kata itu menggantung di udara. Dan kamu? Kong Wan menoleh. Murongting terdiam. Dulu, aku akan langsung menerima. Tanpa berpikir. Sekarang aku pulang lebih awal hanya untuk makan malam, jawabnya jujur. Dan aku tidak yakin ingin melewatkan setahun ini. Kong Wan tidak langsung menjawab. Ia tahu betul betapa besar arti karir bagi Murongting. Ia juga tahu betapa mudahnya ia kembali mengorbankan dirinya sendiri demi orang lain. Kamu tidak perlu memilih aku, katanya akhirnya. Murongting menatapnya. Aku tidak memilih antara kamu dan pekerjaanku. Aku memilih hidup seperti apa yang ingin aku jalani. Malam itu, Kong Wan lama terjaga. Bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang mempertimbangkannya tanpa ia harus memohon. Beberapa hari kemudian, Kong Wan mendapat kabar lain, ibunya sakit. Tidak parah, tapi cukup membuatnya harus pulang ke kota asal untuk beberapa waktu. Kota yang penuh kenangan pahit, tempat ia pernah kehilangan segalanya. Aku bisa ikut, kata Murongting spontan. Kong Wan menggeleng.
Aku perlu melakukan ini sendiri. Murong Ting tidak memaksa. Ia hanya berkata, kalau kamu ingin pulang, rumah ini tetap ada. Perpisahan mereka singkat, tidak dramatis, tidak ada janji berlebihan. Tapi saat Kong Wan melangkah pergi, Murong Ting berdiri di pintu lebih lama dari biasanya. Di kota lamanya, Kong Wan menghadapi bayangan masa lalu, tetangga yang berbisik, kerabat yang menghakimi, dan rasa bersalah yang belum sepenuhnya sembuh. Ia mengurus ibunya, menahan lelah, dan untuk pertama kalinya, tidak merasa sendirian meski jauh. Setiap malam, Murong Ting mengirim pesan singkat. Sudah makan? Hujan di sini. Anak-anak bertanya kapan kamu pulang. Pesan-pesan itu sederhana, tapi cukup membuat Kong Wan bertahan. Suatu malam, ibunya menggenggam tangannya. Kamu terlihat lebih tenang sekarang. Kong Wan tersenyum kecil. Aku akhirnya berhenti menghukum diriku sendiri. Saat ia kembali, rumah menyambutnya dengan lampu yang menyala dan suara langkah kecil. Berlari, Murong Ting berdiri di ruang tamu, tampak canggung, seperti tidak tahu harus berkata. Apa, kamu pulang? Katanya akhirnya. Iya, tidak ada pelukan langsung. Tapi saat malam tiba dan rumah kembali sunyi, Murong Ting berkata pelan, aku menolak tawaran luar negeri. Kong Wan menatapnya terkejut. Kenapa? Karena aku tidak ingin hidupku hanya diisi, nanti, jawabnya. Aku ingin hadir sekarang. Air mata Kong Wan jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena pengorbanan Murong Ting, tapi karena pilihan itu lahir tanpa paksaan. Cinta mereka tetap tenang, tetap lambat. Tidak selalu romantis. Kadang membosankan, kadang melelahkan. Tapi sekarang, saat salah satu dari mereka goyah, yang lain tidak pergi. Saat salah satu diam, yang lain menunggu. Saat takut datang, mereka duduk berdampingan, bukan saling membelakangi. Dan di antara hari-hari biasa, sarapan sederhana, pekerjaan, PR anak-anak, lampu yang dimatikan bersama, mereka menyadari satu hal. Kebahagiaan tidak selalu terasa seperti ledakan. Kadang, ia terasa seperti pulang. Dan untuk pertama kalinya, keduanya tahu kemana mereka ingin kembali, waktu tidak berhenti. Hanya karena mereka akhirnya merasa tenang. Justru saat segalanya terasa cukup, hidup kembali menguji dengan cara yang lebih halus, bukan lewat badai besar, melainkan lewat pertanyaan-pertanyaan kecil yang tidak pernah mereka ucapkan keras-keras. Suatu pagi, Kong Wan berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Ia menyentuh sudut matanya, garis lelah yang tidak sepenuhnya hilang. Murong Ting memperhatikannya dari balik pintu. Kamu sakit? Tanyanya. Kong Wan menggeleng. Tidak, aku hanya berpikir. Murong Ting tidak memaksa. Ia sudah belajar bahwa pikiran Kong Wan bukan sesuatu yang bisa dipercepat. Hari itu, Kong Wan pergi ke rumah sakit sendirian. Pemeriksaan rutin. Tidak penting, katanya. Tapi saat ia kembali, wajahnya pucat, langkahnya ragu. Murong Ting langsung berdiri. Ada apa? Kong Wan duduk perlahan. Tangannya saling menggenggam. Dokter bilang, kemungkinan aku tidak bisa punya anak lagi. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak dramatis. Tidak dengan tangisan. Tapi beratnya terasa di dada Murong Ting. Bukan pasti, lanjut Kong Wan cepat, seolah takut disalahpahami. Hanya kemungkinan besar. Murong Ting tidak langsung bicara. Ia duduk di hadapannya, menatap wajah yang selama ini selalu ia lihat kuat meski rapuh. Kamu sedih? Tanyanya akhirnya. Kong Wan tersenyum kecil, senyum yang hampir runtuh. Aku tidak tahu. Aku pikir aku sudah berdamai dengan masa lalu. Tapi ternyata, masih ada bagian diriku yang ingin memulai dari awal, dengan caraku sendiri. Murong Ting mengangguk pelan. Aku tidak pernah menikahimu untuk punya anak. Kong Wan menatapnya. Aku tahu, tapi aku takut, suatu hari kamu akan menyesal. Murong Ting menghela napas panjang. Aku menyesal banyak hal dalam hidupku, katanya. Jujur, tapi mencintaimu bukan salah satunya. Malam itu, Kong Wan menangis. Bukan karena kehilangan kemungkinan, tapi karena ia akhirnya berani merasakannya. Murong Ting tidak berkata apa-apa. Ia hanya ada, duduk di sampingnya, membiarkan tangis itu selesai dengan sendirinya. Beberapa minggu kemudian, anak-anak membawa pulang seekor kucing kecil dari sekolah. Kurus, kotor, dan ketakutan. Boleh kita rawat? Tanya mereka serempak. Kong Wan ragu. Murong Ting menghela napas, lalu berkata, kalau dia mau tinggal, kita rawat. Kucing itu diberi nama Xiao Yu.
Perlahan, rumah kembali menemukan ritme baru, suara langkah kecil, mangkuk makan di sudut dapur, bulu di sofa yang selalu membuat Murong Ting mengernyit tapi tidak pernah benar-benar marah. Suatu malam, saat Xiao Yu tertidur di pangkuan Kong Wan, Murong Ting berkata pelan, "Aku pikir keluarga bukan tentang darah." Kong Wan menatapnya. "Kamu baru sadar sekarang." Murong Ting tersenyum tipis. "Aku lambat. Hari-hari berlalu. Tidak ada konflik besar. Tidak ada rahasia besar. Hanya kehidupan yang berjalan, rapat yang melelahkan, anak-anak yang tumbuh cepat, Kong Wan yang sesekali lupa menjaga dirinya sendiri." Suatu malam, Kong Wan jatuh sakit. Demam tinggi. Murong Ting yang biasanya kaku justru panik. Ia duduk di samping tempat tidur sepanjang malam, mengompres dahi, mengecek napas. "Kamu tidak perlu begini," bisik Kong Wan lemah. Murong Ting menjawab tanpa ragu, "Aku mau." Pagi itu, saat demam turun, Kong Wan membuka mata dan melihat Murong Ting tertidur. Setengah duduk, kepala bersandar di tepi ranjang. Ada uban baru di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, Kong Wan merasa takut kehilangan dia, bukan karena ketergantungan, tapi karena cinta yang sudah tumbuh terlalu dalam untuk disangkal. Beberapa hari kemudian, Kong Wan berkata, "Aku ingin kita pergi bertamasya. Tidak besar, hanya kita." Murong Ting mengangguk. "Kemana?" "Tidak penting," jawab Kong Wan. "Yang penting pergi bersama." Di perjalanan itu, mereka tidak banyak bicara. Mereka berjalan berdampingan, memegang tangan tanpa sadar. Tidak ada janji, tidak ada rencana besar. Tapi di tengah senja, saat cahaya jatuh lembut di wajah Murong Ting, Kong Wan berkata pelan, hampir takut terdengar, "Aku bahagia." Murong Ting menoleh. "Aku juga." Tidak ada kembang api, tidak ada klimaks dramatis. Hanya dua orang dewasa yang pernah patah, kini duduk berdampingan, memilih untuk tidak lari. Dan mungkin, itulah bentuk cinta yang paling jujur. Bukan yang berteriak paling keras, tapi yang tetap tinggal. Bahkan saat tidak ada yang perlu dibuktikan lagi, perjalanan kecil itu berakhir, tapi sesuatu tertinggal di dalam diri mereka. Bukan kenangan yang ingin dipamerkan, melainkan rasa tenang yang sulit dijelaskan. Seperti mengetahui bahwa di tengah dunia yang terus berubah, ada satu titik yang tidak lagi goyah. Sepulangnya, rutinitas kembali menyapa. Anak-anak kembali ke sekolah, pekerjaan menumpuk, pesan-pesan singkat kembali memenuhi ponsel Murong Ting. Tapi kini ada kebiasaan baru, setiap pagi, sebelum berangkat, ia berhenti sejenak. "Jangan lupa makan," kata Kong Wan sambil menyerahkan bekal sederhana. Murong Ting mengangguk. "Kamu juga." Kalimat itu kecil, nyaris sepele. Tapi bagi mereka, itu adalah pengakuan diam-diam, "Aku peduli. Apakah kamu baik-baik saja hari ini?" Suatu hari, Kong Wan menerima undangan dari tempat kerjanya untuk menghadiri sebuah acara. Ia diminta berbicara tentang pengalamannya, tentang bangkit dari masa sulit. Tangannya gemetar saat membaca undangan itu. "Aku tidak yakin bisa," katanya malam itu. "Kenapa?" tanya Murong Ting. "Aku takut, kalau aku bicara terlalu jujur, orang akan melihatku lemah." Murong Ting menatapnya lama. "Aku mengenalmu saat kamu paling lemah. Dan kamu masih berdiri." Kalimat itu sederhana, tapi cukup memberi Kong Wan keberanian. Hari acara itu tiba. Kong Wan berdiri di panggung kecil, lampu menyorot wajahnya. Ia tidak bercerita tentang kesuksesan besar. Ia bercerita tentang rasa takut, tentang bertahan, tentang memilih untuk tidak pergi meski pintu selalu terbuka. Di barisan belakang, Murong Ting duduk tanpa menarik perhatian. Saat tepuk tangan memenuhi ruangan, ia tidak tersenyum lebar. Tapi dadanya terasa penuh, dengan cara yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Malamnya, Kong Wan pulang dengan mata berkaca-kaca. "Aku melakukannya." Murong Ting mengangguk. "Aku tahu." Beberapa bulan berlalu, anak-anak tumbuh lebih tinggi. Xiao Yu menjadi kucing gemuk yang menguasai sofa. Rumah itu semakin terasa sempit oleh kenangan yang terus bertambah. Suatu malam, listrik padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Anak-anak berteriak kecil, lalu tertawa. Kong Wan menyalakan lilin, cahayanya bergetar. Murong Ting duduk di lantai, bersandar di sofa. "Aneh," katanya pelan. "Dulu aku benci rumah yang berisik." Kong Wan duduk di sampingnya. Sekarang aku takut kalau suatu hari terlalu sunyi." Kong Wan menoleh. "Kamu takut kehilangan?" Murong Ting mengangguk.
Tapi tidak seperti dulu. Sekarang aku tidak ingin menghindarinya. Aku ingin menjaganya. Dalam cahaya lilin, Kong Wan melihat wajah Murong Ting dengan cara yang berbeda. Tidak sempurna, tidak mudah, tapi nyata. Aku juga takut, katanya jujur. Tapi kali ini, aku tidak ingin menyiapkan diri untuk pergi. Malam itu, mereka duduk lebih dekat. Tidak ada kata cinta yang diucapkan. Tidak dibutuhkan. Beberapa hari kemudian, Murong Ting membawa sebuah kotak kecil ke meja makan. Bukan cincin, bukan kejutan besar, hanya kunci. Apa ini? Tanya Kong Wan bingung. Kunci rumah lama keluarga Murong, jawabnya. Tempat aku dibesarkan. Aku ingin kamu ikut, memutuskan apa yang akan kita lakukan dengannya. Bukan kepemilikan, bukan simbol kuasa, tapi undangan untuk berbagi masa depan. Kong Wan menggenggam kunci itu. Beratnya terasa nyata di telapak tangannya. Kamu yakin? Murong Ting mengangguk. Aku tidak ingin lagi membuat keputusan besar sendirian. Untuk pertama kalinya, Kong Wan merasa bukan hanya diterima, tapi dilibatkan. Malam itu, saat rumah kembali sunyi, Kong Wan berkata pelan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Murong Ting menjawab tanpa ragu, tidak apa-apa. Kita tidak perlu tahu semuanya. Di luar, lampu kota berkelip. Di dalam, dua orang dewasa yang pernah hidup dalam bayang. Bayang kini duduk berdampingan, tidak lagi menunggu luka sembuh sepenuhnya sebelum hidup. Mereka hidup sambil terluka, mencintai sambil takut, dan tetap tinggal, bukan karena harus, melainkan karena setiap hari, mereka memilih satu sama lain lagi. Beberapa minggu setelah kunci itu berpindah tangan, Kong Wan sering memikirkannya. Bukan tentang rumah lama keluarga Murong, tapi tentang makna di baliknya. Selama ini, hidup selalu memaksanya menyesuaikan diri dengan keputusan orang lain. Untuk pertama kalinya, ia diajak duduk di meja yang sama, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai rekan. Suatu pagi akhir pekan, Murong Ting berkata, aku ingin ke rumah lama itu. Kapan? Tanya Kong Wan. Hari ini, kalau kamu siap. Tidak ada tekanan dalam suaranya. Hanya undangan. Perjalanan mereka sunyi. Rumah lama itu terletak agak jauh dari kota, dikelilingi pepohonan tua. Begitu mobil berhenti, Murong Ting tidak langsung turun. Ia menatap bangunan besar itu. Lama sekali. Aku jarang ke sini sejak orang tuaku meninggal, katanya pelan. Tempat ini terlalu penuh kenangan. Kong Wan tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Di dalam, rumah itu dingin dan rapi, seperti museum yang lupa ditinggali manusia. Foto-foto lama tergantung di dinding. Murong Ting kecil, berdiri kaku di samping ayahnya. Tidak ada senyum lebar, tidak ada kekacauan anak-anak. Kamu tumbuh di tempat yang sangat sunyi, kata Kong Wan tanpa menghakimi. Murong Ting mengangguk. Aku belajar cepat untuk tidak merepotkan siapapun. Kong Wan menyentuh meja kayu tua itu. Mungkin itu sebabnya kamu selalu ingin mengendalikan segalanya. Murong Ting tersenyum tipis. Dan mungkin itu sebabnya aku tidak tahu bagaimana meminta seseorang tinggal. Mereka membuka jendela satu persatu. Cahaya masuk perlahan, debu menari di udara. Rumah itu tidak berubah, tapi rasanya berbeda, tidak lagi menakutkan. Apa yang ingin kamu lakukan dengan tempat ini? Tanya Murong Ting. Kong Wan berpikir sejenak. Aku tidak ingin rumah ini tetap seperti ini. Terlalu beku. Kamu ingin menjualnya? Tidak, jawab Kong Wan pelan. Aku ingin menghidupkannya, perlahan, tanpa menghapus masa lalu. Murong Ting menatapnya lama, lalu ia mengangguk. Kita lakukan bersama. Hari-hari berikutnya, mereka mulai datang sesekali. Tidak dengan rencana besar, hanya membersihkan satu ruangan, membuka satu jendela, membuang barang yang tidak lagi dibutuhkan. Anak-anak ikut membantu, berlarian, membuat jejak kaki kecil di lantai berdebu. Untuk pertama kalinya, rumah itu mendengar tawa. Namun perubahan selalu memunculkan ketakutan baru. Suatu malam, Murong Ting pulang terlambat. Wajahnya tegang. Kong Wan langsung tahu. Ada apa? Tanyanya. Murong Ting duduk, melepaskan jam tangannya. Perusahaanku akan menghadapi masalah besar. Aku mungkin akan sangat sibuk. Emosiku, mungkin tidak stabil. Kong Wan terdiam. Trauma lama berbisik di kepalanya, tentang ditinggalkan, tentang menjadi tidak penting. Kamu akan kembali menjadi dingin. Tanyanya jujur. Murong Ting menatapnya. Aku takut iya, tapi aku tidak ingin berpura-pura tidak akan terjadi.
Kong Wan menarik napas panjang. Kalau kamu mulai menjauh, katakan. Jangan menghilang. Murong Ting mengangguk. Dan kalau kamu merasa ingin pergi, katakan juga. Jangan. Memendam. Kesepakatan itu tidak romantis. Tapi nyata. Hari-hari menjadi berat. Murong Ting pulang larut. Wajahnya lelah, kata-katanya singkat. Kadang ia diam terlalu lama. Kong Wan merasakan luka lama berdenyut, tapi kali ini ia tidak. Langsung menarik diri. Suatu malam, ia berkata pelan, aku merasa sendirian. Murong Ting terdiam, lalu mendekat. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa begitu. Ia tidak langsung berubah. Tapi ia mencoba mengirim pesan singkat di sela rapat. Duduk bersama meski tanpa bicara. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia lakukan. Suatu hari, Kong Wan jatuh lelah dan marah. Aku tidak ingin kembali ke hubungan di mana aku harus mengerti sendirian. Kalimat itu menggantung di udara. Murong Ting menutup matanya sejenak. Lalu berkata, aku juga tidak ingin itu. Tapi aku masih belajar. Mereka bertengkar. Tidak keras. Tidak dramatis. Tapi jujur. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertengkar, mereka tidak menjauh berhari-hari. Mereka duduk di ruangan yang sama. Canggung, tapi tetap tinggal. Malam itu, Murong Ting berkata lirih, aku takut gagal lagi. Kong Wan menatapnya. Aku juga, tapi aku lebih takut tidak mencoba. Keheningan menyelimuti mereka. Bukan keheningan yang memisahkan, tapi yang memberi ruang bernapas. Di rumah lama keluarga Murong, satu kamar mulai dicat ulang. Warna lembut, jendela terbuka. Di rumah tempat mereka tinggal sekarang, lampu dapur masih menyala hingga larut. Hidup mereka tidak menjadi lebih mudah. Hanya menjadi lebih jujur. Dan di antara kelelahan, ketakutan, dan usaha yang tidak selalu berhasil, Kong Wan dan Murong Ting perlahan belajar satu hal penting. Cinta bukan tentang tidak pernah kembali ke gelap. Tapi tentang tahu, saat gelap datang, ada seseorang yang tetap duduk di sampingmu. Menunggu cahaya muncul lagi, musim berganti lagi, tanpa pengumuman. Daun-daun tua jatuh di halaman rumah lama keluarga Murong, sementara dinding yang baru dicat perlahan mengering. Rumah itu tidak lagi terasa seperti peninggalan masa lalu, ia mulai terasa seperti kemungkinan. Kong Wan duduk di lantai kamar yang setengah selesai, mengelap jendela. Dari luar terdengar suara Murong Ting dan anak-anak tertawa kecil, berebut siapa yang paling cepat mengumpulkan daun. Pemandangan itu membuat dadanya menghangat dengan cara yang tenang. Dulu aku tidak pernah membayangkan ini, kata Murong Ting saat masuk, napasnya masih sedikit terengah. Membayangkan apa? Tanya Kong Wan. Rumah yang berantakan karena tawa, jawabnya jujur. Dan aku tidak ingin membereskannya. Mereka bekerja tanpa banyak bicara. Kadang lelah, kadang jengkel, tapi selalu kembali ke ritme yang sama, berhenti, menarik napas, lalu lanjut. Namun suatu sore, Kong Wan menerima pesan yang membuat tangannya dingin. Tawaran kerja lama muncul lagi, kali ini dengan posisi lebih tinggi, lebih menjanjikan. Kota yang berbeda, hidup yang berbeda. Ia tidak langsung menghapusnya. Ia juga tidak langsung memberitahu Murong Ting. Malam itu, Kong Wan sulit tidur. Ketakutan lama bangkit, bagaimana jika aku tinggal terlalu lama dan kehilangan diriku sendiri. Ia menatap langit-langit, mendengarkan napas Murong Ting. Di sampingnya, tenang, tapi rapuh. Keesokan harinya, ia berkata apa adanya. Menunjukkan pesan itu tanpa pembelaan. Murong Ting membaca pelan. Wajahnya tidak berubah, tapi matanya bergerak lebih cepat dari biasanya. Kamu ingin menerimanya. Aku ingin tahu, jawab Kong Wan jujur. Apakah aku masih memilih tinggal, atau aku hanya takut pergi? Murong Ting menunduk lama. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu menyesal. Kong Wan mengangguk. Aku juga tidak ingin suatu hari membencimu diam-diam. Percakapan itu tidak berakhir dengan keputusan. Mereka sepakat memberi waktu, bukan tenggat yang menekan, tapi ruang untuk mendengar diri sendiri. Hari-hari berikutnya terasa aneh, tidak dingin, tapi hati-hati. Murong Ting menjadi lebih perhatian, bukan berlebihan, tapi sadar. Kong Wan mengamati dirinya sendiri, apakah ia lebih hidup saat membayangkan pergi, atau justru lebih tenang saat pulang. Suatu malam, listrik padam lagi di rumah lama. Mereka duduk di lantai, diterangi senter ponsel. Anak-anak tertidur berdekatan, Xiao Yu meringkuk di antara mereka. Kamu ingat, kata Murong Ting pelan,
saat kamu bilang takut bahagia. Kong Wan mengangguk. Aku pikir aku mengerti sekarang, lanjutnya. Bahagia itu menuntut keberanian untuk memilih, lagi dan lagi. Kong Wan menatap wajahnya. Ada lelah, ada ketakutan, tapi juga ada kejujuran yang dulu tidak pernah ada. Aku tidak ingin hidup yang besar, kata Kong Wan pelan. Aku ingin hidup yang utuh. Murong Ting tersenyum kecil. Aku juga. Beberapa hari kemudian, Kong Wan mengirim balasan pada email itu. Singkat, sopan, menolak, tapi kali ini tanpa rasa bersalah. Ia menutup laptop dengan perasaan ringan, bukan karena pintu tertutup, tapi karena ia tahu mengapa ia memilih. Saat ia memberitahu Murong Ting, pria itu tidak merayakan. Ia hanya mengangguk, lalu berkata, terima kasih sudah memilih dengan sadar. Malam itu, mereka duduk di teras rumah lama. Angin membawa aroma tanah basah. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Hanya daftar kecil, mengecat satu kamar lagi, menanam pohon kecil, memperbaiki atap sebelum musim hujan. Hal-hal biasa, hal-hal yang mengikat. Kong Wan bersandar di bahu Murong Ting. Aku tidak tahu apakah kita akan selalu baik-baik saja. Murong Ting mengangguk. Aku juga tidak, tapi kita tahu apa yang akan kita lakukan saat tidak baik-baik saja. Ya, jawab Murong Ting. Kita akan bicara, kita akan tinggal. Di kejauhan, lampu kota berkelip. Di dekat mereka, rumah tua itu berdiri, tidak sempurna. Penuh bekas, tapi hidup. Dan mungkin, itulah akhirnya, atau mungkin justru awal yang sebenarnya. Dua orang yang tidak lagi mencari pelarian. Tidak lagi bersembunyi dari kemungkinan sakit. Memilih untuk hidup sepenuhnya, di tempat yang mereka sebut pulang. Bersama, waktu berjalan pelan, seperti memberi mereka kesempatan untuk bernapas lebih dalam. Setelah keputusan itu, rumah tua Murong benar-benar berubah. Bukan karena cat baru, atau perabot yang diganti, tapi karena suasana di dalamnya. Ada keheningan yang tidak canggung, ada kebersamaan yang tidak dipaksakan. Murong Ting semakin sering pulang lebih awal. Bukan karena kewajiban, tapi karena ia ingin. Ia akan membuka pintu dengan langkah ringan, takut mengganggu, lalu menemukan Kong Wan di dapur, atau di ruang tamu membaca sambil menemani anak-anak mengerjakan tugas. Kadang ia berdiri lama, hanya melihat. Ia masih belajar percaya bahwa semua ini nyata. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik kembali mati. Angin membuat jendela bergetar. Anak-anak berlari ke kamar, sedikit takut. Kong Wan menenangkan mereka, menyelimuti satu per satu. Murong Ting berdiri di ambang pintu, hatinya sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Saat anak-anak tertidur, Kong Wan duduk di samping ranjang, menatap wajah mereka yang damai. Murong Ting mendekat pelan. Kamu kelihatan lelah, katanya. Tidak, jawab Kong Wan. Aku hanya merasa penuh. Murong Ting tidak langsung mengerti, tapi ia duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Aku dulu tidak tahu bagaimana caranya menjadi keluarga, katanya lirih. Aku pikir cukup menyediakan uang, rumah, perlindungan. Kong Wan menatapnya. Dan sekarang aku tahu aku juga harus tinggal, jawabnya jujur. Tinggal saat sulit, tinggal saat aku ingin lari. Hujan terus turun. Suara air menjadi latar pengakuan yang lama tertahan. Beberapa hari kemudian, masa lalu kembali mengetuk dengan cara yang tidak terduga. Seseorang dari keluarga lama Kong Wan datang ke klinik. Wajah yang dulu dingin, kini penuh kepentingan. Mereka bicara tentang warisan, tentang nama baik, tentang hal-hal yang pernah melukai Kong Wan. Murong Ting datang menjemputnya sore itu dan melihat wajahnya pucat. Kamu tidak perlu menghadapi mereka sendirian, katanya. Aku tidak ingin menyeretmu, jawab Kong Wan. Murong Ting menatapnya lama. Aku ingin ikut, bukan karena kewajiban. Karena ini juga hidupku sekarang. Kong Wan tidak menjawab, tapi tangannya menggenggam lengan Murong Ting. Pegangan itu kecil, tapi cukup untuk mengatakan banyak hal. Pertemuan itu tidak mudah. Kata-kata lama membuka luka lama. Kong Wan tetap tenang, tapi setelahnya, di dalam mobil, tangannya gemetar. Murong Ting tidak bertanya. Ia hanya menyetir, lalu berhenti di pinggir jalan yang sepi. Kita bisa diam sebentar, katanya. Kong Wan akhirnya menangis. Tidak keras, tidak dramatis. Air mata yang selama ini ditahan jatuh satu per satu. Murong Ting tidak mencoba memperbaiki apapun. Ia hanya duduk di
Sampingnya, bahunya menjadi tempat bersandar. Terima kasih, bisik Kong Wan setelah lama. Untuk apa? Untuk tidak pergi. Murong Ting tersenyum tipis. Aku sudah terlalu sering pergi dalam hidupku. Aku tidak ingin melakukannya lagi. Malam itu, mereka pulang lebih dekat dari sebelumnya. Bukan karena kata cinta yang diucapkan, tapi karena kepercayaan yang tumbuh diam-diam. Hari-hari selanjutnya tidak selalu manis. Ada perbedaan pendapat, ada lelah yang membuat mereka diam. Tapi selalu ada satu hal yang tidak berubah, mereka kembali duduk dan bicara. Suatu pagi, Kong Wan menemukan Murong Ting di halaman, menanam pohon kecil. Apa itu? Tanyanya. Pohon aprikot, jawab Murong Ting. Aku baca, butuh waktu lama untuk berbuah. Kong Wan tersenyum. Kamu sabar. Murong Ting menatap tanah yang masih basah. Aku sedang belajar. Kong Wan berdiri di sampingnya, membantu menimbun tanah. Tangan mereka kotor, napas mereka seirama. Tidak ada janji besar hari itu. Tidak ada sumpah yang mengikat. Hanya dua orang yang memilih untuk tetap tinggal, meski masa lalu masih berbayang, meski masa depan belum jelas. Dan di antara hujan, tawa anak-anak, percakapan larut malam, serta kesunyian yang nyaman, cinta mereka tumbuh perlahan, tenang, dan nyata. Musim hujan benar-benar datang. Langit sering kelabu, jalanan basah, dan rumah lama itu kini dipenuhi aroma tanah lembab dan teh hangat. Hari-hari menjadi lebih pelan, seolah dunia memberi mereka waktu untuk beradaptasi. Dengan kebersamaan yang semakin nyata, Kong Wan semakin sibuk di klinik. Pasien bertambah, beberapa datang dari luar kota setelah mendengar kabar tentang metode pengobatannya. Ia pulang dengan tubuh lelah, tapi hatinya tenang. Setiap kali membuka pintu rumah, selalu ada cahaya yang menyala, dan seseorang yang menunggunya, kadang Murong Ting, kadang anak-anak yang berlari memeluk kakinya. Murong Ting sendiri berubah dengan cara yang hampir tidak ia sadari. Ia mulai belajar hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia perhatikan, bagaimana menyeduh teh dengan benar, makanan. Apa yang membuat Kong Wan merasa nyaman, kapan ia butuh ditemani, dan kapan ia hanya butuh ruang. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, mereka duduk di ruang tamu. Hujan mengetuk jendela perlahan. Kamu tidak pernah bertanya, kata Kong Wan tiba-tiba, memecah keheningan. Bertanya apa? Murong Ting menoleh. Kenapa aku masih takut? Jawabnya pelan. Padahal semuanya terlihat baik. Murong Ting berpikir sejenak. Karena dulu, setiap kali kamu merasa aman, sesuatu diambil darimu. Kong Wan terdiam. Jawaban itu terlalu tepat. Aku juga seperti itu, lanjut Murong Ting. Aku takut kehilangan, jadi aku belajar tidak berharap. Tapi sekarang, aku berharap lagi. Kong Wan menatapnya, matanya berkaca-kaca. Dan itu menakutkan. Ya, Murong Ting mengangguk. Tapi aku tidak ingin berhenti hanya karena takut. Malam itu, tidak ada pelukan panjang atau janji manis. Hanya dua cangkir teh yang mendingin. Dan dua orang yang duduk berdekatan, membiarkan rasa takut itu ada tanpa saling menjauh. Beberapa minggu kemudian, ujian lain datang. Proyek besar di perusahaan Murong Ting mengalami masalah. Tekanan meningkat, rapat berlangsung hingga larut malam. Murong Ting pulang dengan wajah lelah dan emosi yang tidak stabil. Suatu malam, ia tanpa sadar meninggikan suara saat berbicara dengan Kong Wan. Bukan kemarahan yang kejam, tapi cukup untuk membuat udara berubah. Kong Wan terdiam. Ia tidak membalas. Ia hanya memandang Murong Ting dengan mata yang tenang namun terluka. Itu menghentikannya. Aku minta maaf, kata Murong Ting cepat, suaranya turun. Aku tidak seharusnya. Kong Wan menarik napas. Aku tidak marah. Tapi aku perlu kamu tahu, aku tidak akan tinggal di tempat di mana aku harus mengecilkan diri. Murong Ting mengangguk, rasa bersalah jelas di wajahnya. Aku tahu, dan aku tidak ingin menjadi orang seperti itu. Mereka tidak langsung berdamai. Mereka memberi ruang malam itu. Murong Ting tidur di ruang kerja, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk refleksi. Pagi harinya, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana. Saat Kong Wan keluar kamar, ia berdiri canggung di dapur. Aku masih belajar, katanya. Dan aku akan salah lagi. Tapi aku berjanji akan selalu kembali untuk memperbaiki. Kong Wan menatapnya lama, lalu duduk. Aku tidak butuh sempurna. Aku butuh kamu jujur dan mau bertanggung jawab.
Sarapan itu sunyi, tapi hangat. Anak-anak masuk dengan tawa kecil, memecah ketegangan. Yang tersisa, hari demi hari, mereka belajar versi baru dari kebersamaan. Tidak selalu indah, tapi semakin jujur. Kong Wan mulai menceritakan lebih banyak tentang masa kecilnya. Murong Ting mulai membuka luka lama tentang ibunya, tentang perasaan ditinggalkan yang membentuk dirinya. Suatu sore, mereka berjalan di taman kecil dekat rumah. Pohon-pohon basah oleh hujan pagi. Kong Wan berhenti di depan bangku kayu. Kalau suatu hari aku harus memilih lagi, katanya pelan, aku ingin memilih karena cinta. Bukan karena takut. Murong Ting menatapnya dengan serius. Dan kalau suatu hari kamu berubah pikiran, aku akan bicara, potong Kong Wan. Bukan menghilang. Murong Ting tersenyum kecil, lega. Itu sudah cukup. Mereka duduk berdampingan, tangan hampir bersentuhan. Tidak tergesa-gesa untuk saling menggenggam. Mereka tahu, beberapa hal tumbuh paling kuat saat tidak dipaksa. Di kejauhan, anak-anak berlari mengejar burung. Tawa mereka ringan, tanpa beban masa lalu. Kong Wan menatap pemandangan itu, lalu menoleh pada Murong Ting. Mungkin, katanya pelan, kita tidak bisa menghapus luka lama. Tapi kita bisa berhenti, menambah yang baru. Murong Ting mengangguk, dan itu sudah lebih dari cukup. Angin bertiup lembut, langit masih kelabu, tapi tidak terasa berat. Di antara ketidaksempurnaan, kesalahan kecil, dan keberanian untuk tetap tinggal, cinta mereka terus tumbuh, pelan, dalam, dan semakin nyata. Waktu tidak berhenti menguji mereka, hanya caranya yang berubah. Setelah hari-hari kelabu itu, hidup terasa lebih nyata, lebih membumi. Tidak ada lagi ilusi bahwa cinta akan selalu lembut. Kadang ia datang sebagai kelelahan, sebagai kesabaran yang diuji, sebagai keputusan kecil yang harus diambil setiap hari. Kong Wan mulai menyadari sesuatu tentang Murong Ting. Pria itu jarang bicara soal masa depannya, bukan karena tidak punya rencana, tapi karena terlalu lama hidup dengan rasa kehilangan. Setiap rencana terasa seperti sesuatu yang bisa dirampas sewaktu-waktu. Suatu malam, saat mereka membereskan dapur bersama, Kong Wan berkata pelan, kamu tidak pernah bilang apa yang kamu inginkan 5 tahun ke depan. Murong Ting berhenti mengelap piring. Aku tidak yakin aku berhak menginginkannya. Kalimat itu membuat Kong Wan menoleh. Kenapa? Murong Ting meletakkan piring, tangannya basah. Karena dulu, setiap orang yang aku cintai pergi. Aku takut kalau aku berharap, aku akan kehilangan lagi. Kong Wan mendekat, berdiri di hadapannya. Aku tidak menjanjikan aku tidak akan berubah. Katanya jujur, tapi aku menjanjikan aku tidak akan pergi tanpa bicara. Murong Ting menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya yang runtuh perlahan. Ia mengangguk. Suaranya serak. Itu lebih dari yang pernah aku miliki. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terlihat. Murong Ting mulai membawa pekerjaan lebih sedikit ke rumah. Ia mengantar anak-anak ke sekolah saat sempat. Kadang ia hanya duduk di sofa, mendengarkan Kong Wan bercerita tentang pasien-pasiennya, tentang hidup orang lain yang juga penuh luka dan harapan. Namun masa lalu tidak pernah benar-benar diam. Suatu sore, seseorang dari keluarga Murong datang tanpa pemberitahuan. Nada bicara halus, tapi maksudnya tajam. Mereka mempertanyakan posisi Kong Wan, keberadaan anak-anak, dan kecocokan rumah tangga mereka. Kong Wan duduk tenang, meski dadanya berdebar. Ia sudah terlalu lama dipandang rendah. Untuk mudah goyah. Murong Ting, untuk pertama kalinya, tidak diam. Ia istriku, katanya tegas. Dan rumah ini adalah pilihanku. Jika kalian tidak bisa menghormati itu, jangan datang lagi. Orang itu terdiam, jelas tidak menyangka. Setelah mereka pergi, rumah kembali sunyi. Kong Wan menatap Murong Ting. Kamu tidak harus. Aku harus, potong Murong Ting. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian lagi. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Kong Wan merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Sesuatu yang selama ini ia jaga jaraknya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Kong Wan duduk di tepi ranjang. Murong Ting berdiri di dekat jendela. Aku mulai takut, kata Kong Wan pelan. Takut apa? Takut kalau aku benar-benar jatuh cinta, jawabnya jujur. Karena kalau itu terjadi, aku tidak tahu bagaimana caranya melindungi diriku. Murong Ting mendekat, berhenti sangat dekat, tapi tidak menyentuh. Kalau begitu, katanya, pelan, biarkan aku belajar melindungimu.
pelan-pelan. Dan kalau aku gagal, katakan. Kong Wan mengangguk. Ia akhirnya menyandarkan dahinya ke dada Murong Ting. Untuk pertama kalinya, ia tidak mundur. Mereka tidak berkata apa-apa lagi. Tidak perlu. Detak jantung yang saling berdekatan sudah cukup. Hari-hari setelah itu terasa lebih hangat. Tidak lebih mudah, tapi lebih jujur. Kong Wan mulai membiarkan dirinya bergantung sedikit. Murong Ting mulai berani berharap pelan-pelan. Suatu pagi, Kong Wan menemukan Murong Ting duduk di meja makan, menulis sesuatu. Apa itu? Tanyanya. Murong Ting tersenyum canggung. Daftar hal-hal kecil yang ingin aku lakukan bersama kalian. Tidak besar, tapi nyata. Kong Wan membaca sepintas. Liburan sederhana, menonton pertunjukan sekolah anak-anak, makan malam tanpa ponsel. Hal-hal yang dulu terasa sepele, kini terasa berharga. Ia menutup kertas itu dan mengembalikannya. Kita bisa mulai hari ini. Murong Ting tersenyum, lebih lega dari sebelumnya. Di luar, hujan mulai reda. Awan bergerak perlahan, memberi celah pada cahaya pagi. Tidak terang sepenuhnya, tapi cukup untuk melihat jalan ke depan. Dan di antara trauma yang belum sepenuhnya sembuh, kepercayaan yang masih dibangun. Dan cinta yang tumbuh tanpa paksaan, mereka terus berjalan, bersama, satu hari pada satu waktu. Hari-hari setelah itu berjalan dengan ritme yang lebih tenang, seolah hidup akhirnya menemukan napasnya sendiri. Tidak ada perubahan besar yang mencolok, tapi justru perubahan kecil yang terasa paling nyata. Murong Ting mulai bangun lebih pagi. Kadang ia menyiapkan sarapan sederhana, kadang hanya menyeduh kopi dan duduk menunggu Kong Wan bangun. Kong Wan memperhatikan semua itu tanpa banyak komentar. Ia belajar menerima perhatian tanpa curiga, tanpa merasa harus membalas dengan sesuatu yang setimpal. Itu tidak mudah. Selama ini, ia selalu hidup dengan keyakinan bahwa setiap kebaikan pasti ada harganya. Suatu pagi, saat mereka mengantar anak-anak ke sekolah bersama, Kong Wan melihat Murong Ting berbicara dengan guru dengan ekspresi yang jarang ia lihat, canggung, tapi sungguh. Sungguh, ia mendengarkan dengan penuh perhatian, menanyakan hal-hal kecil tentang pelajaran dan kebiasaan anak-anak. Di perjalanan pulang, Kong Wan berkata pelan, "Kamu berubah." Murong Ting tersenyum tipis. "Aku hanya mencoba hadir." Kata itu, hadir, membuat Kong Wan terdiam lama. Namun tidak semua hari berjalan lembut. Suatu sore, Kong Wan menerima telepon dari klinik. Salah satu pasien lama meninggal dunia. Bukan karena kesalahannya, tapi rasa kehilangan tetap menekan dadanya. Ia pulang dengan wajah kosong, langkahnya pelan. Murong Ting langsung tahu ada yang tidak beres. Ia tidak bertanya saat itu. Ia hanya mengambil tas Kong Wan, menggantinya dengan secangkir air hangat, lalu duduk di sampingnya. Beberapa menit berlalu dalam diam. "Aku gagal," kata Kong Wan akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Murong Ting menoleh. "Kamu sudah melakukan yang terbaik." "Itu tidak mengubah apa-apa," jawab Kong Wan. Dia tetap pergi. Murong Ting mengangguk pelan. "Aku tahu, dan itu yang paling kejam dari hidup. Tapi, kegagalan bukan berarti kamu tidak berarti." Kong Wan menatap tangannya sendiri. "Aku selalu berpikir kalau aku cukup kuat, cukup berguna, cukup baik, orang-orang tidak akan meninggalkanku." Murong Ting merasakan dadanya mengencang. Ia akhirnya menggenggam tangan Kong Wan. "Tidak Rat, tidak menuntut. Hanya ada. Kamu tidak perlu membuktikan apapun agar pantas dicintai," katanya pelan. "Setidaknya, tidak di sini." Air mata Kong Wan jatuh tanpa suara. Ia tidak menarik tangannya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya rapuh tanpa rasa malu. Malam itu, mereka tidak banyak bicara. Murong Ting memasak. Kong Wan duduk di meja, menatap punggung pria itu, merasa ada sesuatu di dadanya yang perlahan melunak. Bukan karena kesedihan menghilang, tapi karena ia tidak sendirian menanggungnya. Beberapa hari kemudian, Murong Ting harus pergi keluar kota untuk urusan kerja. Dulu, perpisahan singkat seperti itu selalu membuat Kong Wan gelisah. Tapi kali ini berbeda. Ada pesan singkat setiap malam. Tidak panjang, tidak romantis. Hanya memastikan satu sama lain masih terhubung. Di hari ketiga, Kong Wan menemukan dirinya menunggu. Bukan dengan cemas, tapi dengan rasa rindu yang tenang. Ia tersenyum kecil saat menyadari itu. Saat Murong Ting akhirnya pulang, sudah larut malam. Kong Wan masih terjaga, membaca di sofa.
Murong Ting berhenti di pintu, memandangnya lama. Kamu belum tidur, katanya. Aku menunggu, jawab Kong Wan sederhana. Kata itu membuat Murong Ting terdiam sejenak. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk di samping Kong Wan. Tidak ada pelukan besar, tidak ada kata-kata dramatis. Hanya bahu yang bersentuhan, dan kelelahan yang dibagi. Aku dulu tidak percaya pada rumah, kata Murong Ting pelan. Bagiku, rumah hanya tempat singgah. Kong Wan menoleh. Dan sekarang, Murong Ting tersenyum tipis, aku mulai takut kehilangannya. Kong Wan tidak menjawab. Ia hanya menyandarkan kepalanya ke bahu Murong Ting. Gerakan kecil, tapi penuh makna. Di luar, malam sunyi. Kota tetap bergerak, masalah tetap ada, masa lalu tetap meninggalkan bayangan. Tapi di dalam rumah itu, dua orang dengan luka masing-masing belajar hal yang sama, bahwa cinta tidak selalu datang sebagai ledakan besar. Kadang, cinta datang sebagai seseorang yang tetap tinggal, tetap mendengar, tetap memilih. Meski tahu besok mungkin tidak lebih mudah dari hari ini, waktu berjalan pelan, tapi pasti. Musim hujan berakhir, digantikan pagi-pagi yang lebih terang dan udara yang hangat. Rumah itu mulai dipenuhi kebiasaan-kebiasaan baru, sepatu yang tersusun rapi di dekat pintu, jaket yang selalu tergantung di kursi, dan tawa kecil yang kini terdengar lebih sering. Kong Wan kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Klinik semakin ramai, dan tanggung jawabnya bertambah. Ada hari-hari ketika ia pulang dengan bahu berat, pikirannya penuh, dan kata-kata terasa sulit keluar. Murong Ting belajar membaca diam itu. Ia tidak memaksa, tidak menginterogasi. Ia hanya memastikan lampu menyala dan makan malam tetap hangat. Suatu malam, Kong Wan duduk di teras, menatap langit yang bersih. Murong Ting datang, membawa 2 cangkir teh dan duduk di sampingnya. Aku lelah, kata Kong Wan pelan. Murong Ting mengangguk. Kamu boleh. Kalimat sederhana itu membuat Kong Wan menoleh. Aku boleh. Boleh lelah. Boleh berhenti sebentar, jawab Murong Ting. Kamu tidak harus selalu kuat di sini. Kong Wan menunduk, jari-jarinya menggenggam cangkir. Selama ini, ia hidup dengan keyakinan bahwa jika ia berhenti, semuanya akan runtuh. Tapi di hadapannya, tidak ada tuntutan seperti itu. Hari-hari berikutnya, Kong Wan mulai membagi beban. Ia pulang lebih awal sesekali. Ia tertawa, lebih mudah. Anak-anak memperhatikan perubahan itu dengan cara mereka sendiri, lebih sering menggandeng tangannya, lebih berani meminta cerita sebelum tidur. Namun suatu malam, masa lalu kembali mengetuk. Seorang wanita datang ke klinik. Wajahnya tenang, tapi matanya membawa terlalu banyak kenangan. Seseorang yang dulu pernah menjadi bagian hidup Kong Wan, dalam masa yang tidak ingin ia ingat kembali. Percakapan itu singkat, profesional, tapi cukup untuk membuat dada Kong Wan terasa sesak. Ia pulang dengan langkah berat. Murong Ting langsung merasakan perubahan itu. Kamu tidak apa-apa, tanyanya. Kong Wan ragu. Lalu ia berkata, seseorang dari masa laluku datang hari ini. Murong Ting diam, memberi ruang. Aku pikir aku sudah selesai dengan semuanya, lanjut Kong Wan. Tapi ternyata tidak, sesederhana itu. Murong Ting menarik napas. Masa lalu tidak hilang hanya karena kita tidak melihatnya lagi. Kamu tidak keberatan? Tanya Kong Wan, suaranya rendah. Dengan semua ini, Murong Ting menatapnya lurus. Aku keberatan kalau kamu menyimpannya sendiri. Kejujuran itu membuat Kong Wan terdiam. Ia mengangguk pelan. Malam itu, mereka duduk lama di ruang tamu. Kong Wan bercerita, tidak semuanya, tapi cukup, tentang keputusan-keputusan yang ia sesali, tentang rasa bersalah yang belum sepenuhnya pergi. Murong Ting mendengarkan tanpa menyela, tanpa menghakimi. Aku tidak bangga dengan masa laluku, kata Kong Wan akhirnya. Aku tidak mencintaimu karena masa lalumu, jawab Murong Ting. Aku memilihmu karena caramu hari ini. Kata-kata itu tidak menghapus luka, tapi menempatkannya pada tempat yang lebih aman. Hari-hari berlalu, musim berganti, mereka tidak selalu sepakat, tidak selalu selaras. Ada diam yang panjang, ada perdebatan kecil, tapi tidak ada yang pergi. Suatu pagi, Kong Wan berdiri di dapur, menyiapkan sarapan. Murong Ting memandangnya dari pintu, menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting, bahwa perempuan itu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang siap melarikan diri kapan saja. Kong Wan menoleh dan menangkap tatapannya.
Kenapa? Murong Ting tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Kong Wan mengangguk, lalu kembali memasak. Di rumah itu, tidak ada janji besar yang diucapkan setiap hari. Tidak ada kepastian tentang masa depan yang jauh. Tapi ada pilihan yang terus diulang, untuk tinggal, untuk jujur, untuk saling memeluk bahkan saat tidak tahu jawabannya. Dan di tengah hidup yang tidak pernah benar-benar tenang, mereka membangun sesuatu yang perlahan tapi kokoh. Bukan tanpa luka, bukan tanpa takut, tapi dengan keberanian untuk tetap bersama. Musim panas datang tanpa banyak peringatan. Siang menjadi lebih panjang, dan malam terasa lebih sunyi. Rumah itu kini terasa benar-benar hidup, bukan hanya sebagai tempat berlindung, tapi sebagai ruang di mana setiap orang di dalamnya perlahan menemukan diri mereka sendiri. Anak-anak mulai lebih sering bercerita tentang sekolah, tentang teman, tentang mimpi-mimpi kecil yang kadang terdengar sederhana, tapi penuh harapan. Kong Wan mendengarkan dengan sabar, kadang tersenyum, kadang terdiam karena menyadari betapa banyak waktu yang dulu terlewatkan. Murong Ting sering memperhatikan dari jauh. Ia tidak banyak ikut campur, tapi selalu ada. Saat anak-anak butuh bantuan, ia muncul. Saat mereka hanya ingin didengar, ia duduk dan menunggu. Suatu sore, setelah hujan singkat yang menyisakan aroma tanah basah, Kong Wan dan Murong Ting duduk di ruang tamu. Tidak ada televisi yang menyala. Tidak ada ponsel di tangan. Hanya keheningan yang terasa nyaman. Kamu pernah menyesal? Tanya Kong Wan tiba-tiba. Murong Ting menoleh. Tentang apa? Tentang memilih semua ini, jawabnya pelan. Tentang hidup yang tidak sederhana. Murong Ting berpikir lama sebelum menjawab. Aku menyesal banyak hal dalam hidupku. Katanya jujur, tapi bukan ini. Kong Wan menatapnya. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian di tengah keramaian, jawab Murong Ting. Dan itu, jarang. Kong Wan mengangguk pelan. Ia memahami perasaan itu lebih dari siapapun. Namun hidup tidak pernah berhenti menguji. Beberapa hari kemudian, Kong Wan jatuh sakit. Demam tinggi, tubuhnya lemah. Ia mencoba tetap bangun, tetap melakukan hal-hal kecil, tapi akhirnya menyerah. Murong Ting mengambil alih segalanya tanpa banyak kata. Ia membatalkan rapat, mengatur jadwal anak-anak, memasak, dan memastikan Kong Wan minum obat tepat waktu. Di sela demamnya, Kong Wan terbangun dan melihat Murong Ting tertidur di kursi dekat. Ranjang, jaket masih melekat, wajahnya tampak lelah. Hatinya terasa sesak oleh rasa yang tidak ia beri nama. Saat demamnya turun, Kong Wan berkata pelan, kamu tidak harus melakukan semua ini. Murong Ting membuka mata, tersenyum samar. Aku mau. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Tidak ada kewajiban, tidak ada tuntutan, hanya pilihan. Hari itu, Kong Wan sembuh perlahan. Tapi sesuatu di dalam dirinya berubah lebih cepat. Ia mulai menyadari bahwa ketergantungan tidak selalu berarti kelemahan. Kadang, itu adalah bentuk kepercayaan paling jujur. Beberapa minggu kemudian, Murong Ting menerima tawaran kerja besar. Posisi yang lebih tinggi, tanggung jawab lebih luas, tapi dengan konsekuensi waktu yang lebih sedikit di rumah. Ia tidak langsung menjawab. Malam itu, ia duduk bersama Kong Wan di balkon. Udara hangat, angin bergerak pelan. Aku dapat tawaran, katanya akhirnya. Tapi aku belum bilang ya atau tidak. Kong Wan menatapnya. Kenapa? Karena aku tidak ingin memutuskan tanpa kamu, jawab Murong Ting. Aku tidak ingin kembali menjadi orang yang hanya hadir secara fisik. Kong Wan terdiam lama. Ia tahu apa arti tawaran itu. Kesempatan yang tidak datang dua kali. Kamu takut? Tanyanya. Ya, jawab Murong Ting jujur. Takut kehilangan apa yang baru saja aku temukan. Kong Wan menarik napas dalam. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu berhenti tumbuh. Aku juga tidak ingin tumbuh sendirian, jawab Murong Ting. Percakapan itu tidak langsung memberi jawaban. Mereka membiarkannya menggantung, memberi ruang bagi pikiran dan perasaan masing-masing. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertimbangan, diskusi pelan, tidak ada pertengkaran, tidak ada paksaan. Akhirnya, suatu pagi, Murong Ting berkata, aku akan mengambilnya. Tapi dengan batasan, aku akan pulang, aku akan hadir. Kong Wan mengangguk, dan aku akan bicara jika aku merasa sendirian. Kesepakatan itu tidak tertulis, tapi nyata. Mereka tahu, masa depan tidak akan lebih mudah. Akan ada jarak,
lelah, dan mungkin salah. Paham, tapi sekarang, mereka punya sesuatu yang dulu tidak pernah mereka miliki. Keberanian untuk tetap berbicara. Di rumah itu, cinta tidak lagi terasa rapuh. Ia masih lembut, masih penuh bekas luka, tapi juga lebih kuat. Bukan karena segalanya sempurna, melainkan karena mereka memilih untuk tidak pergi, bahkan saat hidup kembali menguji. Waktu terus bergerak, membawa mereka ke fase yang lebih tenang, tapi juga lebih dalam. Murong Ting mulai dengan peran barunya. Jadwalnya padat, hari-harinya panjang, tapi ia menepati janjinya. Ia pulang, tidak selalu tepat waktu, tapi selalu dengan niat untuk benar. Benar ada. Kong Wan belajar menunggu tanpa merasa ditinggalkan. Ada malam-malam ketika ia duduk sendirian di ruang tamu, lampu redup, buku terbuka tapi pikirannya melayang. Dulu, kesendirian seperti itu terasa menyakitkan. Sekarang, rasanya hanya sunyi, dan sunyi tidak selalu berarti kosong. Anak-anak mulai terbiasa dengan ritme baru. Mereka belajar bahwa tidak semua orang bisa selalu ada, tapi kehadiran yang tulus akan selalu kembali. Murong Ting mengganti waktu yang hilang dengan hal-hal kecil, sarapan akhir pekan, cerita sebelum tidur, dan janji yang ditepati. Suatu malam, listrik padam. Rumah tenggelam dalam gelap dan hening. Kong Wan menyalakan lilin dan meletakkannya di meja makan. Anak-anak tertidur lebih awal, lelah setelah seharian bermain. Murong Ting duduk berhadapan dengannya, cahaya lilin memantulkan bayangan di wajah mereka. Kalau suatu hari semuanya berubah lagi, kata Kong Wan pelan, kamu akan tetap di sini. Murong Ting tidak langsung menjawab. Ia menatap nyala api kecil itu seolah mencari kata yang tepat. Aku tidak tahu seperti apa hidup nanti, katanya akhirnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin menghadapi perubahan itu tanpamu. Kong Wan mengangguk, menerima jawaban itu apa adanya. Ia tidak butuh kepastian mutlak. Ia butuh kejujuran. Beberapa hari kemudian, Kong Wan menerima tawaran untuk membuka cabang kecil kliniknya di daerah lain. Kesempatan untuk berkembang, tapi juga berarti waktu dan tenaga yang lebih besar. Ia ragu. Malam itu, ia menceritakannya pada Murong Ting. Aku takut, katanya. Takut aku tidak sanggup. Takut aku kehilangan keseimbangan yang baru saja aku temukan. Murong Ting mendengarkan, lalu berkata, kalau kamu ingin mencobanya, aku akan menyesuaikan. Kalau kamu tidak siap, itu juga tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku gagal? Kalau kamu gagal, jawab Murong Ting pelan, kamu tidak akan sendirian. Kata-kata itu tinggal lama di hati Kong Wan. Ia akhirnya menerima tawaran itu, dengan langkah yang hati-hati. Hari-harinya menjadi lebih sibuk, tapi juga lebih bermakna. Ia melihat pasien-pasien baru, cerita-cerita baru, dan versi dirinya yang lebih berani. Ada hari-hari ketika mereka sama-sama lelah. Percakapan menjadi singkat, pelukan terasa tertunda, tapi tidak ada jarak yang dibiarkan membeku terlalu lama. Suatu malam, setelah pertengkaran kecil tentang hal sepele, Kong Wan berkata dengan suara bergetar, aku takut kita perlahan menjauh. Murong Ting mendekat, wajahnya serius. Aku juga takut, katanya. Makanya aku tidak mau diam terlalu lama. Mereka duduk di lantai, bersandar pada sofa, berbicara sampai larut. Tentang ketakutan yang tidak selalu rasional. Tentang cinta yang butuh dirawat, bukan diasumsikan. Di tengah percakapan itu, Kong Wan tertawa kecil. Kita sudah sejauh ini. Murong Ting tersenyum. Dan masih di sini. Hari demi hari berlalu. Tidak ada klimaks besar. Tidak ada akhir yang dramatis. Hanya dua orang yang terus memilih satu sama lain, meski dengan langkah yang kadang terlatih. Di rumah itu, cinta tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus diperjuangkan dengan rasa sakit. Ia menjadi sesuatu yang dikerjakan bersama, pelan, sadar, dan penuh kesediaan. Dan mungkin, itu bentuk cinta yang paling jujur. Musim berganti lagi tanpa banyak disadari. Pagi-pagi menjadi lebih sejuk, dan daun-daun mulai gugur perlahan. Rumah itu menyimpan jejak waktu, foto-foto baru di dinding, goresan kecil di meja makan, dan kebiasaan yang kini terasa begitu alami. Klinik cabang Kong Wan mulai berjalan stabil. Tidak mudah, tapi ia menemukan kepuasan yang berbeda. Ia pulang dengan lelah yang jujur, bukan lagi kelelahan yang disertai rasa ragu pada diri sendiri.
Murong Ting sering menjemputnya jika sempat, kadang hanya duduk di mobil tanpa banyak bicara, menikmati kehadiran satu sama lain. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Kong Wan berdiri di jendela klinik, menunggu hujan reda. Murong Ting mengirim pesan singkat, "Aku di bawah." Saat Kong Wan turun, ia melihat Murong Ting berdiri dengan payung, rambutnya sedikit basah. Wajahnya lelah tapi tenang. Pemandangan sederhana itu membuat dada Kong Wan terasa hangat dengan cara yang tidak berisik. Di perjalanan pulang, Kong Wan berkata, "Aku dulu tidak pernah membayangkan hidup seperti ini." "Seperti apa?" tanya Murong Ting. "Tenang," jawab Kong Wan. "Bukan tanpa masalah. Tapi, tidak selalu harus bertahan sendirian." Murong Ting tersenyum kecil, tetap menatap jalan. Namun malam itu, setelah anak-anak tidur, Kong Wan duduk lama di tepi ranjang. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. "Ada apa?" tanya Murong Ting. Kong Wan menarik napas. "Aku takut kita terlalu nyaman." Murong Ting menoleh. "Nyaman itu salah." "Tidak," jawab Kong Wan pelan. "Aku hanya takut kita berhenti saling bertanya." Murong Ting mendekat, duduk di sampingnya. "Kalau begitu, tanyakan sekarang." Kong Wan menatapnya. "Kamu masih memilih aku?" Tanpa ragu, Murong Ting menjawab, "Hari ini, ya." Jawaban itu membuat Kong Wan terdiam. Tidak ada janji seumur hidup, tidak ada kata selamanya. Hanya pilihan hari ini. "Itu cukup," kata Kong Wan akhirnya. Beberapa minggu kemudian, salah satu anak jatuh sakit. Malam-malam diisi dengan bangun, bergantian, kompres, dan kekhawatiran kecil yang menumpuk. Mereka lelah, sedikit tegang, tapi bekerja sebagai satu tim tanpa perlu banyak kata. Di tengah malam, Murong Ting duduk di lantai, menyandarkan punggung ke tempat tidur. Kong Wan duduk di sampingnya. "Kita kelihatan seperti orang tua sungguhan," bisik Kong Wan. Murong Ting tertawa pelan. "Aku merasa seperti itu." Di saat itu, Kong Wan menyadari sesuatu. Tidak ada lagi rasa ingin lari. Tidak ada lagi pikiran untuk bersiap menghadapi kehilangan. Ada takut, tentu saja. Tapi juga ada keinginan untuk tinggal. Pagi datang dengan cahaya lembut. Anak itu tertidur dengan tenang. Rumah kembali sunyi. Murong Ting memandang Kong Wan. "Terima kasih." "Untuk apa?" "Untuk tetap di sini," jawabnya. Kong Wan tersenyum tipis. "Kamu juga." Hari-hari setelahnya tidak menjadi lebih mudah atau lebih sulit. Mereka hanya menjadi lebih nyata. Ada tawa, ada diam, ada salah paham yang diselesaikan dengan bicara, bukan pergi. Dan di antara semua itu, cinta mereka tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dibuktikan. Waktu membawa mereka ke titik yang lebih sunyi, tapi juga lebih matang. Tidak ada lagi kebutuhan untuk memastikan segalanya lewat kata-kata. Banyak hal cukup dipahami lewat kebiasaan dan tatapan. Kong Wan mulai lebih sering pulang malam. Bukan karena beban, tapi karena ia ingin memastikan semuanya selesai dengan baik. Murong Ting tidak lagi menunggu dengan gelisah. Ia tahu, jika pintu belum terbuka, itu bukan berarti Kong Wan menjauh. Suatu malam, Kong Wan pulang lebih larut dari biasanya. Rumah sudah gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Murong Ting tertidur di sofa, jaket masih dikenakan. Kong Wan berdiri sejenak, memandangi pemandangan itu. Ada rasa bersalah kecil, tapi juga rasa diterima. Ia mengambil selimut dan menyelimutinya perlahan. Saat hendak beranjak, tangan Murong Ting bergerak, menggenggam pergelangan tangannya. "Kamu pulang?" gumamnya setengah sadar. "Iya," jawab Kong Wan pelan. Murong Ting tidak membuka mata. "Aku nunggu." Kong Wan duduk kembali, membiarkan dirinya ditahan oleh genggaman itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada pembelaan. Hanya kehadiran. Beberapa hari kemudian, Kong Wan mendapat kabar bahwa klinik pusat akan mengalami audit besar. Tekanan datang bertubi-tubi. Ia menjadi lebih pendiam, lebih mudah lelah. Murong Ting memperhatikan semuanya, tapi memilih tidak mendesak. Suatu malam, saat mereka makan dalam diam, Kong Wan tiba-tiba meletakkan sendoknya. "Aku takut aku mengecewakan banyak orang," katanya pelan. Murong Ting menatapnya. "Termasuk aku." Kong Wan mengangguk kecil. Murong Ting menggeleng. "Aku tidak menaruh harapanku di hasilmu. Aku menaruhnya di caramu bertahan." Kong Wan menunduk. Kata-kata itu tidak menghilangkan rasa takut, tapi membuatnya lebih ringan. Hari audit datang dan pergi. Tidak sempurna, tapi cukup baik. Kong Wan pulang dengan tubuh
Lelah dan pikiran kosong, Murong Ting tidak bertanya apapun. Ia hanya menarik Kong Wan ke pelukan singkat, lalu melepaskannya. Malam itu, mereka duduk di balkon, membiarkan angin dingin menyentuh kulit. Kamu pernah berpikir untuk pergi? Tanya Murong Ting tiba-tiba. Kong Wan terkejut. Pergi kemana? Pergi dari semua ini, jawab Murong Ting. Dari aku, dari rumah ini. Kong Wan berpikir lama. Dulu, iya, katanya jujur. Sekarang, aku lebih takut membayangkan hidup tanpa semua ini. Murong Ting mengangguk, menerima jawaban itu tanpa senyum berlebihan. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Mereka tidak membuat rencana besar. Mereka hanya menjalani apa yang ada di depan. Mengantar anak-anak, bekerja, makan malam bersama, tidur. Berdampingan tanpa selalu bersentuhan. Suatu pagi, Kong Wan bangun lebih awal dan melihat Murong Ting sudah terjaga, menatap langit dari jendela. Kamu kenapa? Tanya Kong Wan. Murong Ting menoleh. Aku hanya berpikir, hidup ternyata bisa seperti ini. Seperti apa? Tidak dramatis, jawabnya. Tapi bertahan. Kong Wan tersenyum kecil. Ia berdiri di samping Murong Ting, ikut memandang pagi yang perlahan terang. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan, seolah ada beban lama yang perlahan dilepaskan. Tanpa disadari, mereka tidak lagi menghitung waktu dengan cemas. Pagi datang, malam pergi, dan hidup berjalan apa adanya. Kong Wan mulai menyadari satu hal, ia tidak lagi terbangun dengan rasa waspada. Tidak ada ketegangan di dadanya saat membuka mata. Ada lelah, ada tanggung jawab, tapi tidak ada lagi ketakutan akan ditinggalkan secara tiba-tiba. Murong Ting pun berubah dengan cara yang halus. Ia tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Ia berhenti berlari mengejar pengakuan yang dulu terasa penting. Kini, ia lebih memilih pulang. Tepat waktu, duduk di meja makan, dan mendengarkan cerita yang sama berulang kali tanpa bosan. Suatu sore, anak-anak bermain di halaman. Tawa mereka memenuhi udara. Kong Wan berdiri di dapur, memperhatikan dari balik jendela. Murong Ting berdiri di sampingnya. Kamu kelihatan jauh, kata Murong Ting. Aku sedang mengingat, jawab Kong Wan pelan. Mengingat apa? Versi diriku yang dulu, kata Kong Wan. Yang selalu siap pergi kalau semuanya terasa terlalu tenang. Murong Ting menoleh. Dan sekarang, aku ingin tinggal, jawabnya tanpa ragu. Murong Ting tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil, seolah menerima sesuatu yang sangat berharga. Namun hidup selalu punya cara untuk mengingatkan bahwa ketenangan tidak berarti tanpa ujian. Suatu malam, Kong Wan menerima pesan singkat dari seseorang yang pernah menjadi bagian penting hidupnya. Isinya singkat, tidak memohon, tidak menuntut. Hanya sebuah permintaan, untuk bertemu, untuk menutup sesuatu yang dulu tidak pernah selesai. Kong Wan duduk lama dengan ponsel di tangannya. Jarinya gemetar, bukan karena rindu, tapi karena sisa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Murong Ting memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak langsung bertanya, ada sesuatu? Tanyanya akhirnya. Kong Wan mengangguk. Ia menyerahkan ponselnya tanpa berkata apa-apa. Murong Ting membaca pesan itu perlahan, lalu mengembalikannya. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak tahu, jawab Kong Wan jujur. Sebagian diriku ingin menolak, sebagian lain lelah. Membawa ini sendirian. Murong Ting menarik napas. Kalau kamu ingin bertemu, temuilah. Bukan untuk mereka, untuk dirimu sendiri. Kamu tidak marah. Aku akan marah, jawab Murong Ting pelan, kalau kamu pergi diam-diam. Kong Wan menatapnya lama. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Pertemuan itu akhirnya terjadi beberapa hari kemudian. Tidak lama, tidak emosional seperti yang Kong Wan bayangkan. Hanya dua orang dewasa yang mengakui bahwa mereka pernah saling melukai, dan tidak semua hal butuh jawaban. Saat Kong Wan pulang, Murong Ting sedang duduk di ruang tamu. Kamu sudah pulang, katanya. Iya, bagaimana? Kosong, jawab Kong Wan. Tapi, lega. Murong Ting mengangguk. Itu cukup. Malam itu, mereka duduk berdampingan di sofa. Tidak saling bersandar, tidak saling menggenggam, tapi jarak di antara mereka terasa aman. Kong Wan menyadari sesuatu yang penting, masa lalu tidak lagi memiliki kuasa atasnya. Iya, masih ada, tapi tidak menentukan langkah berikutnya. Di rumah itu, cinta tidak lagi terasa seperti penyelamat atau pelarian. Ia hadir sebagai teman, sebagai tempat pulang,
Sebagai pilihan sadar yang dibuat berulang kali, waktu berlalu dengan cara yang hampir tidak terasa. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada perubahan drastis. Justru itulah yang membuat segalanya terasa nyata. Hidup mereka kini diisi oleh hal-hal kecil yang berulang, tapi tidak lagi membosankan. Kong Wan mulai menikmati pagi. Ia bangun sebelum alarm, membuka jendela, dan membiarkan udara masuk ke paru-parunya. Dulu, pagi selalu terasa seperti awal dari perjuangan baru. Sekarang, pagi terasa seperti kesempatan untuk melanjutkan sesuatu yang sudah ia pilih. Murong Ting sering duduk diam sambil membaca, kacamata bertengger di hidungnya. Kadang, ia menatap Kong Wan lama-lama, seolah ingin memastikan perempuan itu benar-benar ada di hadapannya, bukan hanya bagian dari ketenangan sementara yang bisa menghilang kapan saja. Suatu malam, saat hujan turun perlahan, Kong Wan berkata tanpa menoleh, kalau suatu hari aku berubah, kamu masih mau berjalan denganku? Murong Ting menutup bukunya. Berubah seperti apa? Aku tidak tahu, jawab Kong Wan jujur. Mungkin menjadi lebih lemah. Mungkin lebih keras. Mungkin tidak sebaik sekarang. Murong Ting berpikir sejenak. Aku tidak memilih versimu hari ini saja, katanya. Aku memilih prosesnya. Kong Wan terdiam. Jawaban itu tidak romantis, tapi terasa paling jujur. Beberapa hari kemudian, anak-anak mulai bertanya hal-hal yang tidak mudah dijawab. Tentang keluarga, tentang masa depan, tentang apakah semuanya akan selalu seperti ini. Kong Wan dan Murong Ting saling pandang, lalu menjawab dengan hati-hati, tidak menjanjikan hal yang tidak pasti. Kita akan berusaha, kata Murong Ting. Dan itu cukup. Suatu sore, Kong Wan pulang lebih awal. Ia menemukan Murong Ting di dapur, mencoba memasak sesuatu yang jelas tidak berjalan sesuai rencana. Dapur berantakan, wajah Murong Ting terlihat serius. Kamu sedang apa? Tanya Kong Wan. Belajar, jawab Murong Ting singkat. Kong Wan tertawa kecil. Ia mengambil alih tanpa menyalahkan. Mereka memasak bersama, saling mengalah, saling menyesuaikan. Makan malam itu sederhana, rasanya biasa saja, tapi terasa lengkap. Malamnya, Kong Wan duduk di tepi ranjang, memikirkan sesuatu yang sudah lama mengendap di hatinya. Aku dulu selalu berpikir cinta itu harus menyakitkan agar terasa nyata, katanya pelan. Murong Ting menoleh. Dan sekarang aku belajar bahwa tenang juga bisa berarti dalam, jawab Kong Wan. Murong Ting tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangannya. Kong Wan menggenggamnya. Tanpa ragu. Di luar, hujan berhenti. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu. Dunia tetap bergerak, dengan segala ketidakpastiannya. Tapi di dalam rumah itu, dua orang dengan masa lalu yang tidak sempurna memilih untuk tetap tinggal, tetap berbicara, dan tetap berjalan bersama. Tidak karena segalanya sudah sembuh. Tidak karena tidak ada lagi rasa takut. Melainkan karena mereka tahu, jika suatu hari luka itu kembali terasa, mereka tidak harus menghadapinya sendirian. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang tidak lagi terasa canggung. Mereka mulai memahami bahwa kebersamaan tidak selalu harus diisi percakapan panjang. Kadang, duduk berdampingan sambil melakukan hal masing-masing sudah cukup untuk merasa terhubung. Kong Wan semakin jarang membawa pulang kegelisahan dari luar. Jika ia lelah, ia akan berkata, lelah. Jika ia butuh diam, ia akan diam tanpa rasa bersalah. Murong Ting menerimanya tanpa mencoba memperbaiki segalanya. Ia belajar bahwa tidak semua hal perlu solusi. Suatu malam, listrik kembali padam. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Hanya gelap yang tiba-tiba. Anak-anak sudah tertidur. Rumah menjadi sangat sunyi. Murong Ting menyalakan lilin dan meletakkannya di meja. Cahaya kecil itu membuat bayangan. Mereka menari di dinding. Aneh ya, kata Kong Wan pelan. Dulu, gelap selalu membuatku cemas. Dan sekarang, tanya Murong Ting. Sekarang aku tahu aku tidak sendirian, jawab Kong Wan. Murong Ting menatapnya lama, tidak dengan rasa ingin memiliki, tapi dengan rasa menjaga. Beberapa hari kemudian, Kong Wan menerima kabar bahwa salah satu pasiennya akan pindah kota. Pasien yang sudah lama bersamanya, yang sering datang bukan hanya untuk berobat, tapi untuk bicara. Ada rasa kehilangan kecil yang tidak bisa dihindari. Malam itu, Kong Wan duduk termenung. Murong Ting duduk di sampingnya. Kehilangan itu tidak selalu besar, kata Murong Ting. Tapi tetap terasa. Kong Wan mengangguk.
Aku mulai terbiasa melepas. Itu bukan hal yang buruk, jawab Murong Ting. Selama kamu tahu apa yang ingin kamu pegang. Kong Wan menoleh padanya. Di saat itu, jawabannya jelas. Hari berikutnya, mereka menghabiskan akhir pekan di rumah. Tidak pergi kemana-mana, membersihkan rumah bersama, menata ulang beberapa sudut, membuang barang-barang lama yang sudah tidak dipakai. Setiap benda yang dilepas terasa seperti bagian dari masa lalu, yang akhirnya diberi tempat. Saat sore tiba, mereka duduk di lantai, kelelahan. Kita berubah, kata Kong Wan tiba-tiba. Murong Ting tersenyum kecil. Untungnya, malam itu, sebelum tidur, Kong Wan berkata pelan, terima kasih karena tidak pernah memintaku menjadi orang lain. Murong Ting menjawab tanpa ragu, terima kasih karena memilih tinggal. Tidak ada pelukan panjang, tidak ada janji besar, hanya dua orang yang saling memahami bahwa apa yang mereka miliki tidak lahir dari kebetulan, tapi dari keberanian untuk tetap ada. Dan di tengah hidup yang terus bergerak, mereka membiarkan cinta tumbuh dengan caranya sendiri, tenang, jujur, dan bertahan. Musim berganti tanpa mereka sadari. Tidak ada penanda besar, hanya perubahan kecil yang pelan-pelan menetap. Cara Murong Ting menggantung jasnya saat pulang, cara Kong Wan menyisakan lampu dapur untuknya setiap malam, semua menjadi kebiasaan yang terasa aman. Suatu pagi, Kong Wan bangun lebih dulu. Ia melihat Murong Ting masih tertidur, alisnya sedikit berkerut seperti sedang memikul mimpi yang berat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa lelahnya pria itu selama ini. Bukan karena pekerjaan, tetapi karena hidup. Ia menyeduh teh dan duduk di samping ranjang, menunggunya bangun. Murong Ting membuka mata dan sedikit terkejut melihat Kong Wan di sana. Kenapa menatapku seperti itu? Tanyanya. Aku baru sadar, jawab Kong Wan pelan, kamu selalu terlihat kuat. Tapi kamu jarang terlihat tenang. Murong Ting terdiam. Ia duduk, menyandarkan punggung ke kepala ranjang. Tenang bukan sesuatu yang mudah untukku. Kamu tidak harus selalu kuat di depanku, kata Kong Wan. Aku tidak akan pergi. Kalimat itu sederhana, tapi seperti membuka sesuatu yang selama ini terkunci rapat. Murong Ting menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya bersandar. Hari itu, Murong Ting tidak pergi ke kantor. Ia mengirim satu pesan singkat dan mematikan ponselnya. Mereka menghabiskan hari di rumah, membaca, memasak, dan duduk berdekatan. Tanpa tujuan khusus. Di sore hari, Murong Ting berkata, aku pernah berpikir pernikahan ini hanya transaksi. Aku salah. Kong Wan tidak langsung menjawab. Aku juga pernah berpikir aku hanya bertahan demi anak. Dan sekarang aku bertahan karena aku ingin, jawabnya jujur. Malam itu, hujan turun pelan. Anak-anak tertidur lebih awal. Rumah terasa hangat meski udara dingin. Murong Ting berdiri di dekat jendela, memandangi cahaya lampu jalan yang basah. Kong Wan, panggilnya. Ya, kalau suatu hari kamu memutuskan pergi, aku tidak akan menahanmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan tetap menunggumu kembali. Kong Wan berjalan mendekat. Aku tidak ingin pergi. Aku hanya ingin memastikan, kalau aku tinggal, aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Murong Ting menatapnya dengan serius. Aku tidak ingin memiliki hidupmu. Aku hanya ingin berbagi hidup dengannya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka berubah tanpa perlu dibicarakan. Murong Ting mulai pulang lebih awal. Kong Wan mulai menunggu tanpa cemas. Anak-anak mulai terbiasa melihat mereka duduk berdekatan di sofa, berbagi selimut saat malam. Suatu ketika, Kong Wan sakit ringan. Demam biasa, tapi Murong Ting panik lebih dari yang seharusnya. Ia membatalkan rapat, memanggil dokter, dan duduk di samping ranjang. Sepanjang malam, kamu berlebihan, kata Kong Wan dengan suara lemah. Murong Ting menggenggam tangannya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menahan diri. Di saat itu, Kong Wan tersenyum. Senyum kecil yang lahir dari rasa aman. Setelah sembuh, Kong Wan mulai menyadari sesuatu. Ia tidak lagi merasa sendirian saat menghadapi masalah. Tidak lagi merasa harus kuat sendiri. Ada seseorang yang berdiri di sisinya, bukan untuk mengatur, tapi untuk menemani. Namun masa lalu tidak hilang begitu saja. Suatu malam, Murong Ting terbangun karena mimpi buruk. Nafasnya berat, tubuhnya tegang. Kong Wan terbangun dan memegang tangannya. Tenang, bisiknya.
Kamu di sini, aku di sini. Murong Ting membuka mata. Untuk sesaat, ia terlihat rapuh, seperti anak kecil yang tersesat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Kong Wan lebih erat. Sejak malam itu, ia tidak lagi menolak sentuhan. Tidak lagi berpura-pura baik-baik saja. Perasaan tumbuh perlahan, tanpa ledakan, tanpa janji besar. Tapi justru karena itu, terasa nyata. Mereka tidak menyebutnya cinta, tidak juga menyangkalnya. Mereka hanya terus memilih untuk tinggal. Setiap hari, waktu berjalan semakin pelan, seolah memberi mereka ruang untuk bernapas. Tidak ada lagi ketegangan yang dulu selalu menggantung di antara mereka. Yang tersisa hanya kehati-hatian lembut, seperti dua orang yang sama-sama pernah terluka dan tidak ingin melukai lagi. Suatu sore, Kong Wan pulang lebih lambat dari biasanya. Klinik cukup ramai hari itu, dan ada satu pasien anak yang membuatnya teringat pada masa lalu. Saat ia membuka pintu rumah, aroma masakan langsung menyambutnya. Murong Ting sedang di dapur, lengan bajunya digulung, wajahnya serius menatap Wajan. "Kamu masak?" tanya Kong Wan, sedikit terkejut. Murong Ting menoleh. "Aku mencoba." Kong Wan tersenyum kecil. Ia mencuci tangan dan ikut membantu tanpa diminta. Mereka bergerak di dapur dengan canggung tapi selaras. Tidak banyak bicara, hanya sesekali bertukar pandang. Saat makan, Murong Ting berkata, "Hari ini aku bertemu seseorang dari masa laluku." Kong Wan berhenti mengunyah. "Masa lalumu yang mana, yang membuatku seperti ini?" jawab Murong Ting jujur. "Aku kira aku sudah baik-baik saja. Ternyata belum sepenuhnya." Kong Wan menunggu, tidak memaksa. "Ia mengingatkanku pada janji-janji yang gagal aku penuhi," lanjut Murong Ting. "Dan pada orang yang aku sakiti tanpa sengaja." "Kamu tidak harus selalu menang," kata Kong Wan pelan. "Kadang, cukup dengan bertahan." Murong Ting menatapnya. "Kamu selalu tahu harus berkata apa." "Tidak," Kong Wan menggeleng. "Aku hanya berkata jujur." Malam itu, Murong Ting duduk lama di balkon. Kong Wan menyusul, membawa 2 cangkir teh. Mereka duduk berdampingan, menatap langit yang gelap. "Aku takut," kata Murong Ting akhirnya. "Takut suatu hari kamu melihat semua sisi burukku dan menyesal tinggal." Kong Wan menarik napas. "Aku juga takut. Tapi aku belajar bahwa rasa takut tidak selalu berarti harus pergi." Murong Ting menoleh padanya. "Kenapa kamu masih di sini?" "Karena kamu tidak pernah memaksaku menjadi seseorang yang bukan diriku," jawab Kong Wan. "Dan karena di sampingmu, aku bisa diam tanpa merasa ditinggalkan." Jawaban itu membuat Murong Ting terdiam lama. Ia kemudian berkata dengan suara rendah, "Aku ingin mencoba lebih baik. Bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk masa depan." Kong Wan menatapnya. "Aku tidak butuh versi sempurnamu. Aku hanya butuh kejujuranmu." Hari-hari berikutnya, Murong Ting mulai berubah dengan cara yang hampir tak terlihat. Ia lebih sering bertanya sebelum mengambil keputusan. Lebih sering mendengarkan daripada memerintah. Ia belajar bahwa cinta tidak tumbuh dari kontrol, melainkan dari kepercayaan. Anak-anak mulai merasakan perubahan itu. Mereka lebih sering tertawa saat makan bersama. Lebih berani meminta hal-hal kecil. Rumah terasa hidup dengan cara yang hangat. Suatu malam, saat anak-anak sudah tidur, Kong Wan membersihkan meja sendirian. Murong Ting mendekat dan mengambil piring dari tangannya. "Biarkan aku," katanya. Kong Wan mengangguk. Mereka berdiri berdekatan, bahu sesekali bersentuhan. "Ting," panggil Kong Wan tiba-tiba. "Ya, kalau suatu hari nanti pernikahan ini tidak lagi terpaksa, apa yang akan kamu lakukan?"